silaturahmi dan ayo berlomba-lomba. Jam 00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi mungkin kalau ada yang bagian Timur jam 2. Bagian tengah jam 1 gitu aja. Yes, kita akan tutup di jam 00 waktu Indonesia Barat sehingga waktu Indonesia Timur dan Tengah bisa menyesuaikan. Begitu. Ayo mari karena dalam live penutupan donasi ini kita juga akan ditemani oleh legenda-legenda kita dalam kristologi, yaitu ada Statsugi, kemudian Gurunda Zuma, lalu ada Kanda Yonatan Nandar, ada Akhi Etan Hananiah, dan tentunya masih banyak juga yang bergabung di sini. Oh, ada Ustadz Unggul Sudrajat juga, Ivan Villa. Lalu menara-menara syiar muslim yang menyiarkan edukasi-edukasi dan juga pembantahan syubhat dan fitnah juga telah bergabung di sini, seperti Akhi Basin Channel, Penegak Islam, Akhi Zainun dengan debat channelnya, lalu ada Akidah Islam, ada Ayasi Media, dan banyak juga yang sudah bergabung. Oh, dan tidak lupa juga ada Ustadz Tahta di sini ya. Gurunda Zuma udah di sini. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukron Gurunda sudah bergabung di jam-jam terakhir penutupan donasi Save Palestine ini yang diselenggarakan oleh jamaah ZCC sendiri, baik yang di majelis Zoom maupun di live komen. Terima kasih Gurunda sudah bergabung. Insyaallah. Ya Allah. Lalu ya, ini juga nanti hamba akan memoderasi ini tidak sendiri ya, akan ada kristolog kondang juga yang termasuk ini ya, bisa membantai syubhat dan fitnah dengan simpel namun komedi, yaitu Bang Handi. Cuman Bang Handi ini masih belum tersambung. Bang Handi, udah tersambung. Bang Handi silakan disambut Bang Handi untuk Ivan Villa yang di majelis Zoom dan juga yang ada di live comment. Tafadol. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa yang ada di live YouTube, live comment gitu. Dan di sini gurunda yang tercinta, terutama untuk kepala sub Amir kita, Julfikar Official juga, yang tentu banyak sekali beliau meluangkan waktu ke sana kemari, terus kemudian baik fisik, tenaga, dan pikiran tentunya. Bahkan beliau sendiri itu jarang ke rumah sebelah, di kantor terus, saking beliau ingin mencurahkan semua tenaga supaya program ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah di detik-detik terakhir ini tanpa ada hambatan yang begitu bisa menghalangi donasi ini. Terhitung karena kita sudah di ujung. Saya salamin dulu satu persatu kepada Ustadz Gurunda Zuma juga sudah datang, Ustadz Sugi dan lain-lain. Yang penting sekarang ini adalah detik-detik terakhir, tapi masih dibuka kesempatan yang mau berdonasi. Biasanya kalau detik-detik terakhir itu pengen berdonasi itu kemungkinan besar ada, mudah-mudahan insya Allah ada hamba Allah yang ingin berdonasi melebihi yang daripada total yang sudah ada. Kita berdoa saja mudah-mudahan bisa tercukupkan sesuai target kita 100 juta, tapi alhamdulillah sekarang kurang lebih di bawah 50%, hampir 60% ditambah dengan jumlah motor gitu ya. Baik, saya Jakarta kembali ke Ponorogo dulu, monggo. Ya, thank you Bang Handi untuk sambutannya. Dan Ivan Villa mengenai Israel Palestina ini memang barbar sekali ini si Zionis ini nih. Per 2 hari kemarin setelah gencatan senjata itu Israel kembali meluncurkan serangan kepada wilayah-wilayah di Palestina, Ivan Villa. Ini sudah dimulai lagi semenjak 11 hari setelah gencatan senjata ya. Zionis sudah memulainya kembali. Nggak akan berakhir. Zionis ini nggak capek-capeknya, sampai itu Hamas lenyap, barulah kayaknya dia berhenti. Mungkin nggak berhenti juga, karena kalau misalnya Gaza udah nggak ada, mereka akan merangsek juga ke wilayah Mesir. Mungkin ada kesana juga ini Zionis ini ya, nggak puas-puas sama wilayah caplokan. Udah sama ortodok Yahudinya, ini juga mengharamkan memasuki tanah Israel dengan okupansi. Kulun. Kenapa?
Iya gitu loh. Itu termaktub di mana ya? Di Talmud ayat sefernya lupa, kitabnya lupa, cuma ayatnya itu ayat 111a. Di situ ada 3 janji yang dipegang Israel untuk untuk mendirikan negara, yaitu pertama menunggu Masyiahnya mereka datang. Lalu yang kedua adalah tidak masuk dengan kekerasan. Lalu yang ketiga adalah tidak membuat warga-warga di sekitarnya itu merasakan kesusahan. Nah, 3 ini dilanggar semua karena memang Zionis itu bukanlah penganut Torah yang taat, tapi mereka hanyalah Zionis Yahudi fasik yang berlandaskan kepada keturunannya, sehingga mereka lebih kepada rasisnya daripada keagamaannya. Begitu Ivan Villa. Jadi kita mesti kita mesti paham betul siapa musuh kita di sana. Kita mesti paham betul. Dan seperti yang hamba bilang tadi, nggak akan berakhir karena terbukti mereka melakukan penyerangan kembali, dan ini sudah dikonfirmasi oleh berita-berita internasional di luar sana. Dan penyerangan itu telah dimulai 2 hari kemarin ya, pertanggal 15. Mungkin mereka ini gencatan senjata karena amunisinya habis. Jadi beli dulu, reload dulu, udah penuh baru perang lagi, kelakuan biasa. Nah, maka dari itu Ivan Villa, donasi ini adalah untuk membantu saudara-saudara kita di sana yang tidak henti-hentinya digerus oleh persekusi secara militer, secara kenegaraan oleh Zionis. Dan tentunya hubungan sejarah antara Indonesia dan juga Palestina ini sudah terjalin lama ya, dari semenjak Belanda ya, dari zaman semenjak Ottoman masih berdiri atau Kekhalifahan Utsmaniyah, yang dimana Belanda sempat terhenti agresi militernya ke Kesultanan Aceh karena bantuan diplomasi dari Kekhalifahan Ottoman atau Kekhalifahan Utsmaniyah. Begitu. Ya, hamba ucapkan lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ivan Villa yang baru bergabung dengan live untuk penutupan donasi Palestina. Yang dimana ini Ivan Villa sekalian dan juga yang di majelis Zoom yang baru bergabung, hamba memberitahukan bahwa per minggu depan jamnya masih kita negosiasikan. Per minggu depan kita akan melakukan penyerahan donasi kepada kedubes Palestinanya langsung, yaitu di Jakarta. Jadi perwakilan dari Zojahidin Comment Center, Zojahidin Cakrawala Perlang akan meluncur ke kedubes Palestina untuk menyerahkan langsung amanah dari Ivan Villa sekalian. Doakan kami untuk sampai dengan selamat dan menyampaikan dengan tuntas gitu apa yang kalian titipkan kepada kami, insya Allah. Begitu Ivan Villa. Nanti juga insya Allah kita akan coba melive-kan penyerahan tersebut, di mana penyerahan ini kita mencontoh kepada ini ya, Ustadz Adi Hidayat sebagai panutan kita gitu. Bagaimana cara berdonasi yang proper, yang layak lah gitu kan. Dan insya Allah kalau kita langsung ke kedubes Palestinanya nggak ada tercecer uangnya ke kiri ke kanan gitu. Jadi langsung nyampe ke negaranya, insya Allah. Begitu. Dan nanti juga tujuan pertama kita akan ke tempatnya Ahyans di Bandung. Jadi Ivan Villa yang berdekatan dengan daerah Bandung, monggo kalau ingin bertemu silahkan kontak ke nomor admin di ZCC ini begitu. Sehingga kita bisa bertemu di Bandung, kemudian di Jakarta juga sebagai rangka silaturahmi begitu. Setelah tentunya kita menyelesaikan penyerahan donasi ini kepada perwakilan Palestina yang berada di Indonesia begitu. Lalu tidak lupa juga nanti ada satu kegiatan lagi selama perwakilan ZCC ini ke daerah Jawa Barat ya, di mana kita juga akan mengecek salah satu tempat yang diwakafkan untuk kepentingan umat di sana begitu. Nanti infonya mungkin dari Kanda Yonatan.
kita akan dengarkan dari Kanda Yonatan Ivan Villa. Dan kemudian mari kita sekarang mari kita dengarkan kenapa nih? Sekarang mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari tamu-tamu yang sudah ada di majelis Zoom ini. Yang pertama hamba persilahkan adalah dari Ustadz Sugi, tafadhol Ustadz Sugi untuk informasi yang bisa diberikan kepada kami. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amin amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih saya sudah diberi waktu. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, baik yang di Zoom ataupun yang di live komen di YouTube ya. Malam ini kita akan mengadakan penutupan donasi peduli Palestina, tapi tidak menutup donasi hingga besok ya. Karena mungkin seperti saya misalnya kan mau menyumbang, tapi kan bukan tidak punya m-banking ya, melainkan melalui bank atau melalui briling begitu, tentu besok baru bisa menyumbang. Itu insya Allah masih bisa ya, Bang Kores? Masih bisa. Insya Allah masih bisa, Sasugi. Insya Allah masih bisa. Ya, ini tadi ada yang japri ke saya, Pak Guruku maaf boleh minta nomor rekeningnya yang ke Palestina itu. Besok saya bagi tahu adik untuk mentransfer walau sedikit. Jadi bukan berarti malam ini langsung kita tutup untuk donasi, bukan ya. Masih ada kesempatan untuk besok mungkin ya. Iya, terima kasih. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang ingin mentransfer lagi, yang ingin peduli dengan Palestina, jangan putus asa, dikira malam ini tutup tidak menerima lagi, tidak, masih ada kesempatan hingga besok. Nah, begitu. Mari saudaraku, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Insya Allah apa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi milik kita untuk selamanya. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Pendusta agama itu orang yang tidak peduli dengan fakir miskin, orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Celaka sholatmu kalau tidak peduli dengan mereka, saudaraku sekalian. Celaka sholatmu kalau sholatmu hanya ingin dilihat oleh orang lain. Celaka sholatmu jika Anda tidak mempunyai kepedulian terhadap saudara kita, sementara Anda mampu untuk memberi sedikit dari harta yang Anda miliki. Mari kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Saudara kita di Palestina sangat membutuhkan uluran tangan kita, saudaraku sekalian. Ya, kita enak hidup di Indonesia, beribadah enak, ya tidak ada gangguan apa-apa, cari makan juga mudah. Tapi ingat bagaimana keadaan saudara kita yang di Palestina sana. Mau ibadah susah, mau makan susah. Mereka adalah saudara-saudara kita. Kalau mereka tersakiti, kita juga ikut merasakan sakit yang mereka alami, saudaraku sekalian. Oleh karena itu saya ulangi lagi, jangan pelit, mari kita sumbangkan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Itu saja yang saya sampaikan, Akhi Slayer. Monggo dilanjut. Halo, dilanjut, monggo. Oke, Slayer. Cek. Oh, kemute. Maaf ya. Syukur Satsugi untuk ayat-ayat yang penggugah rasa giroh kita, rasa kepedulian kita terhadap sesama. Iya, Ivan Villa, begitulah mengenai ini ya, mengenai memang kita diwajibkan untuk membantu sesama gitu. Dan apalagi ketika kita memiliki kemampuan untuk membantu. Karena dalam Islam itu berjamaah, berukhuwah adalah inti Islam itu sendiri begitu.
Rasulullah sangat menyukai orang-orang yang duduk bersama-sama dalam kebaikan. Maka mari kita hidupkan sunnah tersebut. Kemudian berikutnya akan hamba berikan kepada Kandayonat Tafadol untuk memberikan sepatah dua patah kata mengenai pergerakan kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kandayonat Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, keberkahan di dalam memperjuangkan umat, dalam menolong agama Allah, di dalam menolong kaum muslimin dan manusia pada umumnya. Saya sangat mengapresiasi gerak-gerik tindak tindak tanduk. Saya jadi nervous ini ya dengan para ustadz di sini. Biasanya saya sendirian, ini dengan para ustadz jadi agak nervous. Saya sangat mengapresiasi gerakan dari JCC yang sangat care terhadap kaum muslimin, karena umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Ketika yang lain sakit, maka kita merasakan sakit. Ketika kaki sakit, mata kita mengeluarkan air mata. Mulut kita mengucapkan aduh. Itulah hiasan, itulah ilustrasi sebagai seorang muslim. Dan luar biasa ya, kepedulian luar biasa, gerak cepatnya. Dan insya Allah teman-teman kaum muslimin semua dimanapun saudara-saudari berada, JCC ini sangat luar biasa, ada gebrakan baru dan semuanya didasari oleh iman ya. Imanlah yang menyatukan kita. Saya pernah bertemu bersua dengan para mujahidah luar yang sangat luar biasa. Kita tidak pernah kenal sebelumnya, tetapi ketika bertemu seolah-olah kita telah berteman, telah bersahabat sangat lama. Inilah iman, saudaraku. Dan satu hal saya tidak ingin panjang lebar, bahwa JCC ini gerakan yang sangat, insya Allah sangat amanah ya. Jadi dana yang diberikan oleh umat disalurkan kepada yang berhak menerima, dalam hal ini untuk Palestina. Jadi nanti teman-teman akan langsung ke Dubes Palestina. Jadi betul yang tadi pernah disinggung bahwa insya Allah dana umat ini sangat amanah sekali, sangat amanah besar buat kita, buat tim JCC, dan tim JCC telah mengimplementasikannya dengan baik dan insya Allah akan disalurkan tepat sasaran dan diserahkan kepada Kedubes Palestina. Luar biasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, memberikan segala kebaikan untuk kita semua dan terus bersatu di dalam memperjuangkan, di dalam membentengi umat dari upaya-upaya pemurtadan, pengkerdilan akidah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ditambahin yang itu, Ustaz bisa nggak soal yang wakaf? Penanda. Oh iya, Masya Allah. Jadi ya teman-teman, ada satu hal lagi yang sangat menggembirakan bagi kita. Ketika kita menolong dinullah, agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Nah, gerakan JCC ini sangat cepat, sangat tepat, dan sangat amanah. Saya mengenal betul orang-orang JCC seperti apa. Dan satu hal, karena keamanahan JCC, ada seseorang yang saya sebutkan namanya saja ya, Bapak Sudirman, tinggal di Cibubur, yang akan mewakafkan rumah ya untuk kepentingan agama Allah, bisa untuk mungkin rumah singgah para mu'alaf atau anak yatim atau manfaat-manfaat yang lainnya, dan insya Allah akan diamanahkan kepada JCC. Nanti JCC yang mengelola dan saya serahkan ya, itu amanah dari Pak Sudirman kepada saya, dan saya rekomendasikan kepada JCC
Insya Allah hari Selasa mohon doanya kita akan bertemu dengan Pak Sudirman di Cibubur untuk memusyawarahkan terkait itikat dan niat baik beliau yang melihat pergerakan para apologet muslim yang sangat luar biasa. Kemudian beliau merasa tergerak, ya, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat. Kalian anak-anak muda, mungkin kalian berjuang dengan berapologet. Saya yang tidak punya apa-apa, kata Pak Sudirman, saya ilmu nggak punya, namun yang saya punya adalah serumah yang lumayan cukup besar, ya. Itulah satu-satunya harta yang saya punya, yang saya berharap dengan mewakafkan harta yang saya punya tersebut akan menjadi saksi di akhirat nanti bahwa saya peduli terhadap agama ini, terhadap perjuangan umat ini. Ini luar biasa, ya. Makanya teman-teman bergerak terus, lanjutkan wartakan kebenaran Islam ini, karena jujur, ya, ini sangat menghentak, ya. Banyak para pendeta itu yang mulai kelojotan karena setiap umat sekarang bisa mengakses dan kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Saya sendiri sebagai seorang apologet Allahu Akbar. Itu bisa melihat ketika Muslim berdiskusi dengan Kristen, itu saya secara pribadi meskipun sebagai seorang Muslim, tetapi mencoba memposisikan sebagai orang netral, itu saya yakin betul begitu, ya, bahwa dinul Islam itu sebagai sebuah jalan kebenaran dan hidup. Apalagi yang nonton ini pihak Kristen yang netral juga. Insya Allah banyak pribadi yang akan insya Allah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang Allah menggerakkan hati Pak Sudirman. Pak Sudirman menyatakan kepada saya bahwa saya untuk mendonasikan ilmu saya nggak punya. Saya sudah tua, saya sudah pikun. Yang saya punya hanyalah sebidang tanah. Mohon dikelola dengan baik untuk para mu'alaf, rumah singgah, atau untuk yatim piatu. Dan saya rekomendasikan ke tim JCC. Kenapa saya rekomendasikan ke tim JCC? Karena saya kenal betul bagaimana amanah dan gerak cepatnya dari tim JCC. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallahu fiik kana Yonat. Syukron kasiron untuk infonya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan untuk Pak Bang, jazakallahu khair bil jannah untuk apa yang telah dipercayakan kepada Pak Sudirman. Oh iya, Pak Sudirman, afwan. Jazakallahu khair bil jannah untuk apa yang telah diamanahkan kepada kami, insyaallah manfaat, insyaallah bisa menjadi amal jariah ketika apa yang dititipkan ini kami pergunakan. Insyaallah nanti di hari Selasa insyaallah kita berjumpa. Kemudian Ivan Villa sekalian, waktu hamba berikan kepada gurunda tercinta kita yaitu Zulkifli M. Abbas. Tafadol Gurunda Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah sehingga kita bisa merasakan nikmat menjadi seorang muslim, menjadi seorang Islam yang adalah merupakan bagian daripada umat yang dinanti-nantikan oleh para nabi. Salam dan taslim juga kita senantiasa panjatkan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kiranya kelak kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, terkadang dalam kehidupan keseharian kita itu banyak mengalami masalah. Di antaranya masalah ekonomi, masalah keluarga, dan juga terkadang masalah kesehatan. Ada hal yang terkadang kita lupakan dalam kehidupan ini, bahwa kita senantiasa hidup berjalan dengan sesuatu yang sifatnya gaib.
ada hal gaib yang bersifat rahasia yang kita tidak tahu. Sehingga terkadang kejadian yang merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa terjadi pada seseorang yang menyadari itu, bahwa ada hal gaib yang senantiasa mengintai kita. Kenapa saya melatar belakangi bahasa penyampaian saya dengan kalimat-kalimat seperti ini? Itu disebabkan karena umat Islam itu harus menyadari bahwa apa yang kita rasakan pada hari ini itu bisa jadi adalah merupakan ujian, bisa juga merupakan berkat dari Allah. Orang terkadang sakit tidak menyadari bahwa penyakitnya itu berasal daripada kekikiran dia. Karena dia pelit. Kerja siang dan malam, tapi dia tidak mendapatkan berkah dari upah yang dia terima. Dari hasil yang dia terima. Banyak kita lihat orang-orang itu rajin sujud kepada Allah. Rajin ibadah. Tetapi di samping itu juga kita melihat banyak di antara mereka itu yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan ada juga orang yang susah dalam hidupnya, juga susah di dalam beribadah. Nah, apa penyebabnya ini? Kalbu yang kurang bersih. Masih ada pemisah antara manusia tersebut dengan sang penciptanya sendiri. Apa yang kemudian menjadi syarat menjadi seorang muslim, menjadi seorang Islam, itu tidak ditunaikan semaksimal mungkin. Memperkaya diri misalnya. Pelit terhadap orang lain. Jangankan terhadap Palestina, terhadap tetangganya pun pelit. Padahal kalau dipikir, kehidupannya itu ya bisa dianggap berkecukupan. Ini yang menderah umat Islam saat sekarang. Hilangnya rasa persaudaraan terhadap sesama muslim. Karena terlalu cinta akan dunia. Terlalu takut akan kematian. Takut lapar. Takut haus. Takut kehilangan harta. Itulah keadaan yang ada saat sekarang. Ini fenomena yang sudah terjadi saat sekarang. Sehingga kita tidak mampu untuk merasakan betapa perih, betapa pedihnya teriakan saudara-saudara kita di luar sana. Karena kita disibukkan dengan mengumpulkan kenikmatan-kenikmatan yang berujung terhadap kenikmatan pribadi. Lupa bahwa umat Islam itu adalah bersaudara. Lupa bahwa kita umat Islam ini adalah satu tubuh. Lupa bahwa umat Islam di luar sana bermimpikan harapan yang sangat luar biasa terhadap umat Islam yang ada di sebuah negara besar, yaitu NKRI. Mereka bermimpi, mereka berhayal, mereka bisa tidur nyenyak, mereka bisa makan dengan enak ketika penderitaan mereka sampai ke Indonesia. Tapi apa yang kita lihat para sahabat sekalian? Belum di antara kita itu semuanya tersadarkan hal ini. Masih banyak di antara kita yang susah kali. Sudah disampaikan, ya Allah, kalau seluruh umat Islam yang ada di negara ini mengumpulkan poin 10.000 per orang, kali sekian juta umat Islam di Indonesia, selesai itu penderitaan Palestina. Benar. Selesai. 10.000 per orang bisa selesai penderitaan Palestina. Tapi kita masih berat untuk itu. Padahal setiap harinya kita buang kota, setiap harinya kita buang duit tanpa kita sadari. Pelit sehingga kita kena penyakit. Pelit sehingga kita kena musibah. Pelit sehingga hidup ini tidak menjadi berkah. Nah, para sahabat sekalian, kenapa Allah
menghabiskan suku-suku kejam pada masa lampau. Kenapa orang-orang yang dari suku-suku yang kita kenal, seperti Saduki, orang Majusi, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang kuat pada masanya, itu hilang dan meninggalkan ya, seonggok manusia kelompok bernama Yahudi Zionis. Apa tujuan Allah sebenarnya? Kenapa orang ini sangat susah hilang di atas muka bumi? Sementara suku-suku yang sudah tua, yang membangkang terhadap Allah itu sudah dimusnahkan oleh Allah. Itu disebabkan karena Allah ingin umatnya Rasulullah Muhammad SAW semuanya mati dalam keadaan jihad. Mati dalam memperoleh pahala jihad. Mati dalam memperoleh pahala mati syahid. Bukan dalam arti kata harus perang, tidak. Tetapi menafkahkan harta kita untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Palestina. Mati dalam bersedekah, dalam mengimpakkan, mensedekahkan harta kita, adalah mati dalam keadaan jihad. Ini yang kita tidak pahami. Yang kita tahu adalah menumpu harta, supaya dianggap tetangga kita orang hebat. Visi dan misi tujuan kita yang sudah nyata di hadapan kita oleh Allah diaturnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keberadaan kita semata-mata untuk menyembah kepada Allah. Menyembah ya bersedekah, menyembah yang berinfak, membantu sesama manusia. Itu tujuan kita. Kenapa tadi saya mengatakan banyak di antara kita sakit tanpa kita sadari penyakitnya penyakit apa? Banyak di antara kita yang kena musibah tak henti-hentinya tanpa kita sadari ini penyebabnya apa. Karena kita sangat kikir memberikan harta yang kita punya. Padahal semua itu adalah titipan. Gak ada yang kita bawa mati. Sekaya-kayanya Qarun, mati tinggal nama. Sehebat-hebatnya Fir'aun, mati tinggal nama. Kita siapa? Oleh itulah para sahabat sekalian, momentum ini saya mengajak kepada kita semua, yuk mari kita bahu-membahu. Zionis dipanjangkan usianya untuk memberikan kesempatan kepada kita umat Islam mengumpulkan banyak pahala dengan cara kita membantu korban dari Zionis Israel. Di dalam kitab Ulangan ya diterangkan 32 ayat 21. Orang ini di hadapan Allah membuat Allah itu murka, membuat Allah itu marah, membuat Allah itu cemburu. Sampai-sampai Allah bersumpah akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan umat Islam. Boleh dibaca dalam kitab tersebut. Mereka akan dibangkitkan amarahnya, dibangkitkan cemburunya dengan menggunakan alat berupa umat yang bodoh, umat yang ummi. Kita lain yang dimaksud. Sehingga mereka dipanjangkan umurnya untuk menyaksikan kejayaan demi kejayaan umat Islam. Dengan jayanya umat Islam, dengan kompaknya umat Islam, dengan bersatunya umat Islam, sangat menyakitkan hati mereka. Itulah sebabnya kenapa Allah mengatakan demikian. Dipanjangkan umurnya untuk buat mereka itu cemburu, iri hati, dengki, hasad, husud terhadap kejayaan umat Islam. Kerajaan yang diambil dari mereka, itulah yang akan menghasilkan buahnya. Dan mereka dikutuk oleh Allah sebagai ular beludak yang akan kekal di dalam neraka akibat daripada ulah mereka sebagai umat yang tegar tengkuk. Untuk itulah para sahabat sekalian, saya Zulkifli Ema Bas beserta dengan tim ZCC sangat menghimbau pada para sahabat sekalian, yuk mari kita bahu-membahu membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Siang malam mereka menunggu, mana saudaraku dari Indonesia? Mana kekuatan Islamku dari Indonesia? Mana rasa kasih sayang dari saudara-saudaraku dari Indonesia? Itu yang mereka harapkan para sahabat-sahabat sekalian. Bukan gaya-gayaan.
bukan nama, bukan gelar yang kita inginkan. Tapi yang kita inginkan adalah mendapatkan berkat dari Allah atas harta yang Allah titipkan terhadap kita. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan kepada para sahabat, yuk mari kita berinfak, mari kita bersedekah, berikan sebagian harta yang kita punya. Minimal ya, kalau kita tidak mampu dengan materi, kita doakan mereka supaya semua umat Islam di belahan dunia mampu meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Tidak menutup kemungkinan kalau kita tidak merasakan, generasi kita mungkin yang akan merasakan keadaan di sana. Sangat boleh terjadi di negara kita. Keadaan di sana sangat boleh jadi terulang di negara kita. Kemana kita harus meminta selain daripada kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana? Kalau mereka diam, barulah kita kemudian merasakan beginilah rasanya ketika persaudaraan itu mulai renggang di antara sesama muslim. Untuk itulah para sahabat sekalian, sekali lagi, yuk mari kita bahu-membahu membantu saudara kita yang ada di sana. Mudah-mudahan dengan adanya uluran tangan ini, Allah menurunkan bantuannya sehingga kejayaan Islam itu kembali seperti sedia kala. Demikian dari saya untuk sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, gurunda kami. Ya Ivan Villa, itulah teguran kasih sayang dari gurunda kita untuk kita semua supaya kita apa coba? Supaya kita bergembira untuk melakukan jual beli dengan Allah. At-Taubah 111. Jadi mari Ivan Villa, mari Ivan Villa, kita menolong Palestina demi menolong agama Allah. Begitu Ivan Villa. Ini suaranya jelas nggak sih? Kok? Jelas. Ya, ya sip. Oke. Saya masih terpukau dengan apa tadi tausiah Akhi Zulkifli M. Abbas ya, membuat kita ini betul-betul membuat dada sesak karena Indonesia yang begitu besar Islamnya, mayoritas Islamnya, tapi kita tidak mampu berbuat banyak untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Kita istighfar saudaraku, kalau kita tidak peduli dengan saudara kita, istighfarlah, istighfar ya. Kalau Anda tidak peduli dengan saudara Anda, istighfar banyak-banyak. Apa yang menyebabkan Anda tidak peduli dengan saudara Anda? Apakah Anda masih bisa dikelompokkan orang beriman jika Anda tidak memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu? Begitu. Lanjut, Akhi. Siap, Ustaz Sugi. Syukron katsiron untuk tambahannya gitu. Untuk apa teguran kasih sayang. Ini Masya Allah malam ini sangat malam yang indah karena dua legenda kita saling saut menyaut gitu, memberikan teguran kasih sayang ya kepada kita Ivan Villa. Berikutnya, Adinda, bisa ada nggak di antara sahabat yang bisa nyebut nomor rekening gitu? Disebut aja. Oh siap. Angka per angka. Siap. Saya tulis di ini karena ada beberapa teman yang minta. Oke siap Gurunda. Sebentar. Berarti hamba mesti ke bentar. Bang Ian. Yang ada di penonton di Salam Akal Sehat, rekening ada di deskripsi, silahkan dilihat. Di situ bagi Anda yang terketuk hatinya malam ini untuk menyantuni saudara-saudara kita yang di Palestina, silahkan dilihat di deskripsi. Jangan segan, jangan enggan. Yuk, terus kita berbuat kebaikan. Yang Anda sumbangkan di jalan Allah itulah yang milik Anda. Yang masuk ke mulut Anda itu hanya menjadi kotoran saja. Apalagi yang masuk itu barang haram, akan ditanyakan oleh Allah di sana. Semua akan dipertanggungjawabkan. Mari harta kita menjadi saksi kepedulian menjadi saksi kita nanti di akhirat. Monggo, jangan segan-segan. Lanjut. Temu Bang Kelvin. Iya, ketemu udah. Gurunda Zuma mau dibacakan atau Dibacakan Adinda sambil saya ketik. Oke, siap. Ya, BCA
2832 2832 2561 2561 20. 20. Yes. Atas nama Syofiandi. SYO FYA Sofyan. ya, Syofiandi. Jadi ada Y-nya dia. Dia unik sendiri namanya, emang ini namanya Akhian sih. Ya, Syofiandi. Di live chatnya saya letakin itu. Bisa dipinkan itu. Baik. Ini tanggungnya dua kata lagi. Sofyandi Yanuar Azhar. Yanuar YANUAR nggak pakai W, jadi Yanuar Azhar AZHAR. Oke. Nah, ya itu Akhi Yusuf Tafadol kalau mau membantu dipinkan di YouTube-nya Gurunda Zuma. Ini diulang lagi Gurunda Zuma nomornya ya. Ya, udah. Oh, oke, siap. Oke, kalau begitu berikutnya kita akan memberikan waktu dan tempat kepada Ustadz tertampan generasi ini, yaitu Ustadz Zina Tahta. Tafadol Ustadz Zina. Jangan lupa untuk di subscribe juga untuk setiap yang ada di live komen di masing-masing channel, di channel yang berbeda-beda. Silakan singgah ke Cak Tahta channel untuk di subscribe dan di support channelnya Ustadz Tahta tercinta kita juga ini. Tercinta kita ini juga. Nah, begitu. Silakan Ustadz Tahta, tafadhol, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami hormati guru-guru saya, ya, tanpa kami sebutkan satu persatu, juga abang-abang saya, ya, dan adik-adik saya juga kalau ada. Pertama-tama, saya langsung singkat, ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih bagi penyumbang-penyumbang untuk Palestina. Ya. Mudah-mudahan dan insya Allah amal kita diterima oleh Allah. Ya. Nah, terus selanjutnya, bagi yang menyumbang, baik itu yang banyak atau sedikit, ingat, jangan takut riya. Tidak ada riak di sini ya. Karena apa? Justru dengan adanya JCC seperti ini membangkitkan umat Islam yang lain. Karena kalau tidak ada acara seperti ini, maka kita akan diam semua. Begitu banyak fan-nya Bang Juma, Ustadz Juma, Guru Juma. Begitu banyak ya fan-nya Ustadz Sugi. Mereka akan diam kalau tidak ada acara seperti ini. Nah, sehingga adanya seperti ini sunnah, pahala. Ya, jangan takut riya. Nah, kalau saya nanti mengatakan saya nyumbang 1 juta, nanti saya riya. Oh tidak. Ya, justru kalau dalam Islam, kalau amal jariah itu berupa sunnah, itu disunahkan, diumumkan. Itu pernah dulu di zamannya Rasulullah. Rasulullah kesulitan di dalam mencari dana untuk perang. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan sahabat. Wahai sahabatku, kita akan berperang. Sedangkan kita tidak punya dana. Akhirnya sahabat yang paling kaya, Sayyidina Utsman langsung, ya Rasulullah, saya berapa ratus unta gitu ya, yang disumbangkan. Akhirnya dengan adanya ini, giroh semua, girohnya sahabat itu langsung, ya Rasulullah, saya sekian. Akhirnya banyak langsung gitu ya. Nah, di dalam hadis ini makanya disunahkan ketika sedekah yang berupa sunnah, ini sunnah untuk diumumkan. Untuk membangkitkan giroh-giroh yang lain. Gitu ya. Jadi jangan takut, saya riya dong kalau saya. Enggak. Ini justru sunnah seperti ini. Karena kalau tidak ada acara seperti ini, kalian akan diam semua. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang 5 juta, akhirnya, saya harus lebih dari itu. Tidak apa-apa. Gitu deh. Saya 10 juta misalnya. Kayak kemarin 5 juta, akhirnya 1 juta. 500 gitu. Nah, inilah perlu
waktunya umat Islam itu harus seakan-akan harus di rohnya dibangkitkan dulu gitu loh. Sama dulu di zamannya Rasulullah juga gitu. Jadi jangan takut ria. Juga yang nyumbang sedikit, jangan kecil hati. Ini saya kasih contoh. Di zamannya Nabi Ibrahim, itu beliau itu dibakar. Ya, akhirnya para binatang menonton. Ada juga yang manas-manasin ditiup supaya nyalahnya tambah besar, yaitu cicak. Makanya cicak itu dilaknat. Ada juga burung kecil di bawah air. Akhirnya kata temannya, kamu itu api sebesar itu, kamu bawa air itu apa gunanya? Apa kata burung ini? Memang tidak ada gunanya. Tapi minimal saya membuktikan di mana saya berpihak. Gitu ya. Bukan masalah airnya, kalau air ini tidak ada apa-apanya. Tapi minimal saya membuktikan kepada Allah bahwa saya berpihak kepada Nabi Ibrahim. Ada di JCC nyumbang 20.000. Oh, kamu kok nyumbangin lainnya 1.500.000? Saya bukan masalah kecilnya, tapi minimal saya buktikan kepada Allah bahwa saya berpihak ke Palestina. Atau tidak punya uang, tapi apa? Hadir di Zoom meramaikan. Ini menunjukkan bahwa kalian ini berpihak di mana? Apakah di Zionis atau di Palestina? Jadi sehingga kalau kita tidak bisa menyumbang dengan harta, minimal kita dukung gerakan ini. Ayo, ya, kasih dukungan. Teman-temannya diundang, siapa tahu mereka, kita tidak punya, mereka yang punya. Lalu mereka, girohnya keluar. Saya 1 juta. Nah, gitu ya. Ini bagus. Jadi yang menyumbang banyak, jangan takut riak. Yang sedikit, jangan kecil hati. Minimal kita buktikan kepada Allah, bahwa, ya Allah, Palestina saudara saya. Ya, minimal kita membuktikan itu. Bahwa kita berpihak kepada yang benar. Gitu ya. Nah, jadi, ya mungkin itu saja ya, tidak usah banyak-banyak ya. Karena masih banyak antri di sini ya. Sekian dari kami. Ya, kalau ada salah kata-kata, saya mohon maaf ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Ustadku. Waktu masih panjang dan kami masih menantikan tausiah dari ustadz-ustadz kami. Ustadz Tata pun termasuk di salah satu di antaranya yang kami nantikan. Berikutnya kita akan berikan waktu ke para menara syiar dulu ini, asatidz fillah yang berada di majelis Zoom dan juga jemaah yang ada di live comment. Kita akan berikan kepada menara syiar ZCC. Yang pertama hamba berikan untuk memberikan namanya apa ya? Ya, memberikan sepatah dua patah kata. Tafadol Ahina Yusuf dari Penegak Islam, silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada abang saya ini, Bang Kelvin, telah memberikan waktu kepada saya. Ya, saya sedikit menambahkan dan sebagai edukasi juga ya. Terus saya mohon permisi kepada ustadz-ustadz yang ada di sini dan di menara syiar yang ada dimanapun yang melive-kan acara ini ya. Sami'na wa ata'na. Ya, kalau kita membahas ya tentang masalah sodakoh gitu. Kalau kita membahas tentang sodakoh ini, balasannya itu menjanjikan. Setiap orang itu pasti berbeda-beda rezekinya yang digariskan oleh Allah. Nah, seperti itu. Ya, Allah itu menjamin kita di dalam kehidupan kita setiap harinya, bahwa rezeki yang dia berikan itu cukup gitu untuk kita menjalani hidup. Sebagaimana di sebuah hadis di riwayat Tirmizi ya, kalau nggak salah, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki sebagaimana dia memberikan rezeki kepada seekor burung yang keluar pada pagi dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi kita di sini bersyukur gitu. Kita tidur dengan nyenyak di spring bed, waduh enak banget. Terus kita tenang di sini, tidurnya tak terganggu.
Sedangkan saudara kita yang di Palestina, mereka mau tidur pun itu susah gitu. Mau tidur di mana? Mau tidur malah takut kena bom. Nah, kan seperti itu. Cari makan juga susah. Sedangkan kita di sini enak-enak makan. Nah, maka dari itu, mari bantulah saudara kita yang ada di sana. Tidak masalah jumlahnya gitu, tetapi masalah niat kita untuk membantu mereka. Nah, jadi pentingnya kita bersyukur juga dengan keadaan kita seperti ini. Di sini kita tenang dan kita menyisihkan rezeki kita sedikit untuk mereka. Ya, di dalam firman Allah di Quran surah, kalau nggak salah surah Al-Baqarah ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan pembayaran yang banyak. Jadi jangan takut kalau kita bersedekah itu, wah ntar kita bakal miskin. Bukan begitu, tapi Allah akan meluaskan rezekinya. Jadi seperti itu, ikhwan fillah, edukasi dari saya. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu kembali. Jadi bukan masalah jumlah. Yang penting kita ada bersedekah meskipun itu kecil. Bukan masalah jumlahnya, tapi masalah niat kita. Cukup dari saya begitu. Terima kasih moderator. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada titipan omongan dari Amirul Zumiyah menanggapi dari Ahina Yusuf yang memang salah seorang ustadz juga ya. Kata Pak Zul begini, kalau bisa besar tapi ikhlas gitu. Nah, itu mantap itu. Itu baru mantap. Itu baru mujahid jalur sedekah, Ivan Kila. Nyindir itu Bang, nyindir. Saya boleh titip pesan satu enggak? Iya, berikutnya Akhi Heri Dayak. Tafadol sudah bergabung, silakan. Biasanya Akhi Heri Dayak soalnya nggak bisa lama-lama biasanya nih. Tafadol Akhi Heri. Iya, baik. Tadi sangat bagus sekali ujangannya. Dan juga satu yang jangan sampai kita lupa, bahwa di balik harta kita ada harta orang lain. Menyantuni anak yatim piatu itu memang sudah kewajiban. Tetapi menyantuni janda-janda muda itu juga, kalau bisa ya jangan sampai enggak, ya itu aja sudah. Aduh. Siap. Ini live ya? Live di seluruh lokasi RZCC. Saya kira nggak live. Nggak apa-apa, Hina, nggak apa-apa. Saya cuma Di Palestina itu banyak janda muda juga butuh bantuan dari kita. Amin. Masih bisa dibenarkan, Abu Dayak masih bisa dibenarkan. Itu Bang Andi. Saya kira nggak live tadi. Ikut masuk tambahin omongan. Tuh mungkin Bang Slayer, saya ngasih saran aja dari tadi laki-laki terus ya. Perempuan dong sekali. Ada Uni Rifa ini. Ada Uni Rifa, ada Ibu Josi silakan. Iya, tafadol. Ini sekarang nanti kita masuk ke Menara Syiar lagi ya, karena Menara Syiar juga ini lumayan yang ingin hamba dengarkan suaranya, dan juga para penonton setianya juga mungkin ingin mendengarkan suara asli dari para pemilik channel dan Menara Syiar ZCC ini. Tapi sementara kita akan berikan waktu kepada Avenger, para mujahidah dari JCC sendiri. Tafadol yang dimulai oleh Uni Rifa Mau TV. Silakan Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau dari saya sudah diwakili oleh semua, dari Bang Zuma, Ustadz Yusuf, semua sudah mewakili. Tapi yang penting adalah
ikhwan fillah jangan sampai mengomentari total donasi sementara tidak ikut berdonasi. Maksudnya gini loh, artinya hilang suaranya. Sinyalnya. Ya, sinyalnya Unirifan memang kurang bagus. Aduh, JCC itu jangan-jangan gini, nyumbang nanti malah gitu. Jangan sampai kami Ustadz Ustadz Adi Hidayat, jangan sampai terjadi gitu. Yang kedua, saya nunggu Bang Zuma ngelelang sabu hitamnya. Mudah-mudahan ini dapat banyak nanti 3M. Udah itu aja. Silakan yang lain dilanjut. Emang ada yang minat? Ulang tadi. Ada itu Bang Zuma, nanti laku 3 miliar itu. Kalau saya lelang play button saya gimana? Jangan. Oke, Josi. Siap, syukran. Nanti terima kasih. Tunggu aja ke laku, nanti saya akan lelang ke perjakaan saya nanti. Siap Pak Budaya. Ukti Josi mana? Ukti Josi nih, nggak dengar suara Ukti Josi kita ini. Sekarang kita ke Bunda Josi, itu saran yang bagus juga Gurunda, bisa dipertimbangkan itu melelang apa sabuk hitam. Bang Zuma. Kalau ada yang minat silakan. Siap. Lelang otot, kalau nggak lelang ototnya Bang Zuma. Kelvin mau itu ototnya Bang Zuma katanya. Ya itu diwakafkan Gurunda. Mau dipindahin ke jidat? Enggak, kok jidat? Tidak ke jidat, benjol lu. Aduh. Oke, kalau begitu Bunda Josi, tafadhol waktu dan tempat dipersilakan. Salah satu mujahidah ini nih, garis keras juga nih Bunda Josi nih. Tafadhol Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon besan saya Pak Ustadz Juma, pada Gurunda, calon besan Pak Sugi, Umi Rifa, Daeng Handi, Pak Yan, Pak Jul, Triun, Pak Heridaya, kawan saya yang baca bercanda, tertawa terus, dan semuanya yang ada di Zoom ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Dan juga kepada para netizen yang saya sangat hormati dan cintai. Semoga Allah selalu memberkati dan merahmati kita semua. Ini saya baru bangun tidur, tadi telepon Pak Yan ya. Terbangun saya. Jadi kalau suara saya ada agak aneh, ya harap maklum. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para saudara-saudara semua yang sudah berpartisipasi, menunjukkan kepedulian, menunjukkan tali ukhuwah Islamiyahnya kepada saudara kita yang kurang beruntung di Palestina. Besar kecil tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah niat yang tulus dari hati yang paling dalam. Semoga apa yang kalian lakukan diridhoi oleh Allah dan memberikan manfaat baik kepada kalian, keluarga kalian, dan yang menerima. Kalaupun belum ada yang memberikan donasi, jangan berkecil hati. Dengan niat, insya Allah akan memberikan donasi kepada yang kurang mampu, bukan hanya kepada Palestina, tapi kepada tetangga kalian, kepada saudara kalian, kepada umat Islam Indonesia yang kurang mampu. Ingat, pemurtadan, strategi mereka untuk memurtadkan saudara kalian, untuk memurtadkan tetangga kalian, untuk memurtadkan diri kalian sendiri, itu dengan berbagai strategi, dengan berbagai cara. Salah satunya dengan bentuk materi. Jadi kalau ada tetangga kalian yang kalian tahu anak istrinya tidak makan, kalian ada sedikit rezeki. Alangkah mulianya kalau kalian juga peduli. Insya Allah, dengan yang akan kalian lakukan itu, akan memberikan dampak yang baik untuk diri kalian sendiri. Dan juga saya, mungkin kalian mendengar ini,
pasti akan bilang, Bu Josi, ngoceh ini lagi, nggak bosan-bosannya, Bu. Ya maklum, saya nenek-nenek. Ya, jadi harap maklum, itu yang pertama. Tolong tetap pada gerakan menolak channel Kristen. Tetap istiqomah pada gerakan menonton, mensupport channel Muslim. Saya tidak akan pernah berhenti sampai nafas saya berhenti untuk menyuarakan ini. Gerakan menolak channel Kristen. Jangan kalian tonton itu channel-channel Kristen. Saya ingin mengingatkan. Kenapa? Bu Josi, itu uang gue. Gue kerja keras. Mau gue apain juga itu suka-suka gue. Gue yang mau bayar wifi, gue yang beli kuota, itu duit. It's my money, my problem, not your business, Bu Josi. Oke, fine. Bukan urusan saya, tapi saya hanya ingin mengingatkan, menghimbau kepada kalian semua. Kenapa? Ini rinciannya. Kalian menonton channel Kristen itu, yang mungkin kalian ingin menghajar musuh-musuh kalian, yang kalian suka tawuran di live chat mereka, di live chatnya Manuk Bulu, live chatnya Rudy Yohanes. Kalian tahu, itu duit, itu pendapatan buat Manuk Bulu, pendapatan buat Tanpa Ragi, pendapatan buat Emen Record, pendapatan buat Rudy Yohanes, buat makan dia, buat hidup dia, supaya dia bisa hidup next hari esok. Untuk apa? Menghujat agama kalian, menghujat nabi kalian, menghujat kitab suci kalian, menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong pikirkan itu baik-baik, saudara sekalian. Saya menghimbau dan tidak akan pernah berhenti untuk berbicara ini. Kalian bisa lihat beberapa hari yang lalu, mungkin kemarin. Saya pada saat itu nggak ada di Zoom karena saya sibuk bekerja dan juga sinyal nggak bagus. Seorang penghujat sejati, Ferguson. Apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana cara kalian melawan orang-orang seperti itu? Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara barbar, yaitu apa? Kalian umat Islam Indonesia mayoritas. Boykot itu channel-channel Kristen. Matikan mereka dengan tidak mensupport mereka secara tidak langsung. Pak Sugi pernah berbicara kepada saya. Saya pernah mendengarkan, ini kalau tidak salah ya Pak Desugi, apakah kita tanpa sengaja atau dengan sengaja datang ke channel Kristen yang jelas-jelas memfitnah, menghujat, melecehkan bukan saja agama kita, tapi kepada baginda Rasulullah dan kepada kitab suci Al-Quran, kepada Allah. Apakah kita turut berdosa untuk itu Pak Sugi? Dan haram hukumnya Pak Sugi? Tolong jawab pertanyaan saya ini. Ya Bunda Yosi, ketika kita mendatangi channel-channel kafir, ya otomatis Anda secara tidak langsung itu membawa orang Islam untuk ikut masuk ke sana, karena orang-orang Islam ini penasaran dengan debat Anda di sana. Nah, ketika Anda masuk ke sana, membawa orang Islam ke sana, ya, menonton channel itu, secara tidak langsung Anda memberi makan kepada mereka. Secara tidak langsung Anda membiayai kehidupan mereka. Secara tidak langsung Anda juga membiayai penghujatan Islam, channel-channel mereka yang menghujat Islam. Karena dari hasil itulah mereka itu bisa bayar wifi, bisa bayar kesaksian, yang tujuannya untuk melecehkan Islam. Lalu Anda berbondong-bondong ke sana, pastilah Anda mendapatkan dosanya. Dakwah memang betul, tapi kalau caranya tidak betul, ya itu seperti menyuci pakaian dengan air comberan. Niatnya bagus menyuci pakaian, tapi kalau yang digunakan nyuci air comberan tetap saja tidak bersih. Seperti itu ya. Jadi saya jawab pertanyaan Bunda Yosi, apakah itu haram? Haram saudaraku sekalian. Haram. Ibaratnya ada orang mau merampok, Anda meminjami pistolnya.
Jangankan meminjami pistolnya, Anda memberi tunjuk aja, orang itu punya pistol bisa kamu pinjam, kamu turut menanggung dosanya. Oh, tapi ini kan kebaikan. Saya dakwah di live chat. Iya, Anda dakwah di live chat, bantah-bantahan dengan mereka. Tapi Anda tidak sadar, dengan menggeruduk mereka, sama saja Anda memperbesar channel mereka. Itu sistemnya dunia maya seperti itu, dunia per-YouTubean. Kalau di dunia nyata, ada musuh, ada geruduk dengan massa yang banyak, mereka kalah. Tapi di dunia maya tidak demikian, saudaraku sekalian. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugi. Baik, saya lanjut lagi. Pasti ada yang bilang, Bu Josi, ini mengenai Palestina, Bu. Ngapain juga ngomongin soal channel Kristen, bla bla bla. Ada kaitannya, Ikhwan Fillah, saudaraku sekalian yang saya sangat cintai dan sangat saya hormati. Ada kaitannya. Apa itu kaitannya? Kalian jangan lupa bagaimana respon para apologet Kristen terhadap penderitaan rakyat Palestina. Bagaimana tidak pedulinya mereka, padahal walaupun di Palestina itu bukan semuanya Muslim. Mereka tidak peduli, don't care, don't give a shit. Yang mereka puja adalah Zionis Israel. Padahal pada kenyataannya di dalam ajaran agama Yahudi, Tuhan mereka eksistensinya juga nggak ada. Agama mereka, keyakinan mereka di dalam pandangan Yahudi adalah najis. Dan hanya umat Islam dan agama Islam dan Rasulullah yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Peace be upon him. Jadi saudaraku, saya himbau dan tidak akan pernah berhenti sampai nafas saya berhenti untuk menghimbau kalian. Untuk menyadarkan kalian. Mari, unsubscribe semua itu channel-channel Kristen. Jangan datang lagi ke channel mereka. Di live chat ataupun di komen. Support channel-channel Muslim. Bukan hanya, nggak perlu kalian ke Julfikar Official. Kalau kalian tidak suka dengan JCC, nggak masalah. Ada channel Ustadz Juma, ada channel Salam Akal Sehat, ada channel Viral Indonesia, ada channel Pak Bonar. Apa itu channelnya? Bonar Marasi. Pak Bonar channelnya apa? Ada One Channel. Ada Kaf Media Channel, ada Benteng Umat, Bela Agama. Ada Membuka Islam. Membuka Islam, salah satu favorit saya itu. Ada Sonya Denova. Ada Triun. Triun sudah punya channel Ikhwan Fillah. Support. Ada Cak Tata, Ustadz tercinta kita. Channel. Cak Tata channel. Support. Ngapain support nonton tawuran di live chat di channel Rudy Yohanes? Tahu nggak kalian? Dengan kalian datang ke live chatnya Rudy Yohanes, makin bertambah tuh duitnya Rudy Yohanes. Nggak usah subscribe dan nonton di Manuk Bulu. Walaupun kalian tidak menonton, kalian tawuran di live chatnya Manuk Bulu, duitnya Manuk Bulu makin tebel, coy. Dan dia dengan duduk di bangku kerajaannya seolah I am a big shot. Shit. Tahu apa yang dia lakukan kepada Ustadz cinta kita Abdul Somad? Melecehkan begitu. Itu ulama kita loh. Terlepas dari kalian tidak suka atau suka, bagaimanapun itu adalah ulama kita yang perlu kita hormati. Karena kalau ilmu sudah diambil oleh Allah, ulama kita satu persatu sudah diambil oleh Allah, sudah tidak ada ilmu, makin dekat kiamat. Ingat, jaga persatuan dan kesatuan. Dan saya akan terus mengingatkan, gerakan menolak channel Kristen, gerakan mensupport, menonton channel Muslim. Dan tetap jaga ukhuwah Islamiyah, tetap semangat dalam ukhuwah Islamiyah, tetap peduli kepada saudara seiman kita. Jangan lupa tetangga kita yang kesusahan, itu salah satu juga kewajiban kita.
Kalian tidak bisa menyumbang untuk Palestina, fine. Tetangga kalian. Jangan sampai misionaris itu datang dengan membawa sembako, besoknya tetangga kalian murtad. Lalu kalian mengutuk, iman lu kecil, baru begitu aja bla bla bla. Well, lu punya duit, nggak lu peduliin saudara lu yang lagi kelaparan. Jadi begitu dari saya. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan kalian. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan para ikhwan fillah yang para netizen yang terhormat, tidak ada maksud sedikit pun, tapi saya hanya ingin menghimbau dan yuk sama-sama kita saling bersatu padu melawan pemurtatan di Indonesia, karena Indonesia sudah menjadi target pemurtatan. Caranya dengan apa? Dengan berbagai cara, tapi bukan dengan cara barbar dan bukan dengan cara melawan hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia atau menzolimi aparat pemerintah. Bukan dengan seperti itu. Yaitu apa? Dengan mengedukasi. Mengedukasi dan juga dengan kepedulian kalian kepada sekitar kalian. Itu saja dari saya. Sekali lagi, semoga kita semua yang ada di sini, di Zoom ini, dan juga para netizen yang sedang mendengarkan pada saat ini, ataupun yang nanti saya dari sini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport channel-channel Menara Syiar, JCC, dan juga channel-channel Muslim lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Bunda, aman Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang Bunda bilang itu adalah benar dan masuk dan sesuai, nggak ada yang keluar jalur dari topik kita mengenai perlawanan Muslim terhadap Zionis, karena kelakuannya Tritung ini ya memang kayak Zionis, dan umat Muslim pun perlu mengerti ketika kita berperang dalam jalur media sosial maka ada perbedaan-perbedaan mencolok dengan berperang dalam jalur fisik begitu. Salah satunya kita mesti sabar untuk tidak membantahi mereka di kandang mereka sendiri. Karena ketika kita membantahi mereka di kandang mereka sendiri, nggak ngefek sama sekali. Kenapa nggak ngefek? Karena mereka megang kontrol untuk main miat-miut, lalu dengan diamnya kita, dengan teriaknya kita di sana, dan adanya kita di sana itu memancing Tritung di live komen mereka untuk datang, untuk melihat, aduh, Pak Zul ini. Untuk melihat pembulian yang mereka lakukan terhadap kalian yang di sana. Jadi tahan emosi kalian. Ada waktunya untuk mengeluarkan emosi, arahkan emosi kalian di tempatnya gitu. Jangan main geradak geruduk karena itu bisa jadi malah melemahkan perjuangan kita itu sendiri. Begitu. Benar tapi tak benar. Benar tapi tak benar. Nah, itu ungkapan bahasa Jawi. Ya, berikutnya mumpung kita sedang di Mujahidah, mari kita lanjut ke Mujahid, argumentasi berikutnya terutama maksudnya di divisi Avenger-nya ZCC. Maka Ahin Etan Hanania, duet mautnya hamba nih kalau misalnya dialog dalam mode babat versi linguistik. Tafadol Ahin Etan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, assalamualaikum, bro. Gue mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau ini dulu ya, mau belanja dulu nyari cabai. Oh, ya nyari cabai sama bawang, bang. Gue habis sama cabai gue. Jadi gue serahin ke yang lain dulu. Mungkin Bang Etan ini makan dulu cabai baru ngomong. Ya udah, tapi balik lagi Tan. Balik lagi ntar ya. Dulu biar lancar ngomong gue ntar. Siap. Ya, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu sambil menunggu nyari cabai-cabean. Bang Dewa, kita kasih kesempatan. Sambil menunggu Ahina Etan kembali lagi ke tempatnya ya, karena ada jihad dulu di dapur beliau ini. Kita lanjut ke Bang Dewa, silakan waktu dan tempat. Tapi suaranya digedein dulu Bang Dewa tuh. Kami persilakan. Kedengar nggak? Dengar. Cukup. Kedengar ya. Serius ya, jangan mencong ya. Mencong. Nggak boleh mencong ya. Baik, siap untuk kali ini aja ya.
Siap Bang Dew. Saya Dewa awali dengan salam keindahan, salam kenyamanan, salam keselamatan, salamnya calon para penghuni surga nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu, ada yang untuk kita musuhi, ada yang dijadikan sebagai teman seiman, saudara seiman, dan ada juga yang untuk dihindari. Yang teman seiman kita itu jelas adalah umat muslim, seluruh umat muslim, dan yang mesti dihindari itu adalah babi. Yang mesti kita musuhi jelas-jelas itu adalah iblis laknatullah. Itu sudah jelas ya. Dan peperangan antara Zionis Yahudi melawan dengan umat muslim, tidak sampai kiamat tidak akan pernah yang namanya damai. Tidak akan pernah. Karena itu sudah menjadi nubuatan gitu. Dan ada hikmah ternyata di balik ini semua. Apa hikmahnya? Yang pertama, tentu ada yang namanya mengejar sebagai mati syahid. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, benar kata Bang Juma, itu kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Karena pahala sedekah ini amatlah luar biasa. Ketika kita meninggal, pahala sholat kita, pahala apapun juga yang dilakukan ketika di dunia, itu tidak akan kelihatan. Tetapi ketika kita bersedekah, pahala sedekah itu akan terlihat dengan jelas di situ. Maka banyak mayat dari yang namanya para umat kafir, bahkan umat muslim sekalipun yang tidak pernah melaksanakan sholat, mereka semua ingin dibangkitkan kembali. Mereka minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku sehari sedetik aja untuk dibangkitkan kembali. Kata Allah, untuk apa? Aku ingin bersedekah. Aku ingin bersujud kepadamu. Tapi kata Allah apa? Terlambat sudah tidak ada lagi. Mari dari sekarang kita bersedekah, karena baginda Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad meninggalkan 3 hal. Yang pertama, janji Nabi Muhammad, aku tidak akan pernah memiskinkan orang yang gemar bersedekah. Apakah ini diperuntukkan untuk umat muslim? Bukan, untuk semuanya. Ya ayuhanas, untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad tidak pernah memilih-milih, dan itu terbukti. Yang namanya bersedekah itu Allah tidak akan pernah memiskinkan orang yang bersedekah. Dan sabda Nabi Muhammad itu dibenarkan sama Allah sampai detik ini. Kita menyimpan uang 100.000 rupiah, kita tidak akan kaya. Kita membuang uang rupiah, kita tidak akan pernah miskin. Tetapi ketika kita bersedekah dengan 100.000 rupiah dengan keikhlasan, Allah akan mengganti berkali-kali lipat. Kalau misalkan kau bersyukur atas nikmatku, akan kutambah. Tetapi jikalau kufur, ajabku amatlah pedih. Apakah itu janji dari Zulkifli Abbas? Apakah itu janji dari Ustadz Pasugi? Bukan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu adalah titipan, dan segala titipan itu hukumnya adalah pidana. Di dunia titipan pidana, di akhirat pun sama, pidana. Anak titipan, istri titipan, harta titipan, dan harta inilah nanti yang berat pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu saja dari Dewa. Terima kasih banyak. Mantap, Allahu Akbar. Masa serius? Udah ini habis ini? Nggak ada indonya? Nggak ada ke endingnya ini? Nggak ada, Bang Dew? Aduh, endingnya tadi jelek katanya nanti. nggak boleh bercanda. Di Uniripa nih, tadi udah ini ya, udah Dewa coba ya. Nah, Dewa coba bercanda sedikit aja, sedikit. Coba sedikit. Baik. Ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, lapangkan kuburku. Ya Allah, tolong ketika aku meninggal, sediakan kasur spring bed. Nah, sedekah kita ke panti asuhan. Dan kita berdoa, ya Allah, semoga-moga kuburan kita itu ada yang namanya AC, dingin. Kita sedekah kepada panti jompo. Jangan kayak Bang Handi sama Bang Kores. Mereka bukan ke panti pijit. Mereka bukan ke panti jompo atau panti asuhan, tapi ke panti pijit. Salah itu Bang Handi. Ya, gua ulangi sekali lagi. Bang Handi kalau misalkan nanti bersedekah ke panti pijit, Dewa doain jalannya mundur. Udah itu aja deh Dewa. Kan bareng sama lu, gimana sih? Ini viral Indonesia, Hendres. Viral Indonesia. Iya. Siap. Sekarang itulah ya dari Bang Dewa memang balance gitu, sangat berisi maknanya dan sangat berisi pula humor ya, Masya Allah. Emang mujahid kami ini
Berikutnya sekarang kita kembali ke Menara Syiar seperti yang hamba janjikan. Ini ada dari Akhina Eric Eagle, sang pemilik channel Viral Indonesia, Ivan Villa, Viral Indonesia. Tafadhol Akhina Eric Eagle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azim sultanik. Sedikit ingin menimpali apa yang disampaikan Bang Dewa tadi tentang sedekah. Memang benar, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Jadi ketika meninggal anak Adam, kita semua pasti akan mati nantinya. Itu akan tersisa 3 amalan yang nanti akan pahalanya itu akan mengalir sampai hari kiamat, termasuk di dalamnya adalah sedekah jariyah. Jadi sangat mantap sekali tadi yang dikatakan oleh Bang Dewa dan juga untuk semuanya yang telah memberikan tausiah di sini tadi. Bersedekah tidak membuat kita miskin, dan bersedekah tidak harus menunggu kita kaya. Jadi intinya di sini memang pahala sedekah itu sangatlah berlipat ganda ya. Untuk itu, untuk diri pribadi saya sendiri khususnya dan juga untuk sahabat-sahabat sekalian pada umumnya, di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wa huwas sami'ul alim. Jadi perumpamaan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapapun yang dikehendaki, yang bersedekah. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi untuk diri pribadi saya sendiri khususnya dan untuk sahabat-sahabat semua, kita janganlah kikir ya, janganlah pelit untuk berbagi. Tidak masalah nominal di sini, tetapi yang terpenting adalah keikhlasan. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih bagus banyak tapi ikhlas. Begitu apa yang dikatakan tadi oleh Pak D. Zulfikar, mantap sekali. Dan terutama ini kaitannya dengan donasi Palestina. Kenapa Palestina yang teraniaya, yang terzolimi? Al-muslimu akhul muslim, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dhum ba'dhan. Sesama kita muslim adalah bersaudara ibarat satu bangunan. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Ketika saudara kita di Palestina merintih, mereka menderita, apakah kita akan diam saja? Kita sebagai muslim, mereka saudara kita. Kenapa kita tidak terpanggil? Nah, disinilah kita dituntut untuk mungkin berbenah diri, untuk tidak memikirkan diri sendiri, tetapi di luar sana ternyata banyak saudara-saudara muslim kita yang teraniaya, yang tertindas, terzolimi. Mereka butuh uluran tangan kita. Tidak berarti bagi kita mungkin ya sedikit dari kita, tetapi sangat berarti bagi mereka. Katakanlah air bersih bagi mereka yang mungkin ketika itu sangat sulit mendapatkannya. Begitu kita mengumpulkan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, kita kirimkan ke sana, akan sangat berarti sekali bagi mereka. Begitu. Dan yang selanjutnya juga masih menimpali Bang Dewa. Katanya tadi ada yang disinggung di situ artinya, tetapi ingin saya katakan di sini memang benar lah. In syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersedekah adalah bentuk dari rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita bersyukur maka akan dilipat gandakan. Nah, itu dulu mungkin, kalau ada yang lain dikasih kesempatan, dan mohon maaf sekira ada kata-kata yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan katsiran atas semua partisipasi sahabat-sahabat semua yang telah
terpanggil dan ikut berdonasi untuk saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan semua amal kebaikan dibalas oleh Allah dengan pahala balasan yang berlipat ganda. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Akhina Erik Eagle untuk tausiahnya dan pemberian ayat-ayat Allah yang cukup menggugah hamba pribadi ini mengenai sedekah ya. Ya itu Ikhwan Fillah, semoga menjadi edukasi juga untuk kita mengenai sedekah itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sedekah kali ini yang ZCC selenggarakan ini insya Allah manfaatnya akan sangat terasa bagi saudara-saudara kita di Palestina. Maka mari bergabung bersama kami untuk berkontribusi kepada saudara kita di sana. Karena seperti yang Bang Dewa bilang, peperangan kita dengan Zionis wallahi sampai akhir zaman belum akan berhenti. Ikhwan Fillah. Kemudian berikutnya Ustaz Unggul. Ya? Ustaz Unggul. Oke, kalau begitu Ustaz Unggul. Waktu dan tempat kami nantikan. Tafadol. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari terakhir ditutup besok ya, Slayer? Iya, ini secara ofisial tutup. Jadi rekening akan kami tarik dari semua deskripsi. Tapi jika ada Ikhwan Fillah yang mendengarkan kabar kami mengenai Save Palestina ini dan ingin tetap mentransfer, tafadol, kami masih menerima. Hanya pemberitahuannya di deskripsi dan ya pemberitahuannya itu udah kami tarik Ustaz Unggul begitu. Tafadol. Oke, siap. Suara saya terdengar nggak? Soalnya sinyal agak kecil di sini. Loud and clear. Lanjutkan. Oke, bismillah ya. Kalau tadi semua ustadz-ustadz kita, guru-guru kita membacakan nas dan dalil, kemudian saya akan menambahkan ya, betul nggak sih nas dan dalil yang disebutkan Bang Zuma, Ustadz Sugi, termasuk Bang Dewa dan lain-lain ya. Terakhir dari Viral Indonesia. Jadi begini, ketika ada dua hal ini yang untuk saya kaitkan di sini. Jadi sekalipun sudah secara resmi ditutup, tapi saya gugah lagi teman-teman yang masih belum sempat waktunya, masih bisa saya rasa dihubungi aja ZCC lah pengurus-pengurusnya. Yang akan saya ceritakan begini, pembuktian dari nas dan dalil yang disebutkan tadi ya. Ketika ada seorang kawan di Jakarta, saya saat itu lagi ada di TKP tempat bencana ya. Ya, yang pertama saya buka begini dulu, bahwa kalau tujuannya adalah untuk penggalangan, yang digalang apa? Rasa persatuan ukhuwah Islamiyahnya. Lalu yang kedua penggalangan dana. Kalau saya bilang sih malah nyerempet wajib ya untuk diumumkan gitu, karena bukan untuk ria tapi dasarnya penggalangan, menggugah hati nurani, semangat keislaman, lalu penggalangan dana. Ketika di TKP ada kawan menitipkan sejumlah uang ketika saya lagi dalam tanda petik ria ya, pekerjaan saya di tempat bencana, membangun masjid yang hancur, yang saya utamakan air sumur bornya kita gali lagi, panggil tukang sampai toren sampai ke keran. Ketika selesai, saya langsung berwudu di situ saking mengucap syukurnya ketika air pertama keluar dari keran. Lalu imam masjidnya bertanya, siapa yang mengirim ini? Saya bilang nggak mau disebut namanya karena dia maunya hanya hamba Allah gitu. Baiklah, Allah yang maha tahu. Lalu didoakan bil khusus, saya nggak bisa bahasa Arab, kepada orang yang menyumbang ini. Itu yang pertama. Lalu kedua, ketika konflik Bosnia, Serbia, ketika umat muslim sangat dizolimi melalui perjalanan yang berat, desingan peluru, tembus akhirnya ke suatu tempat. Saya membawa oleh-oleh khusus, makanan, dan segala perlengkapan untuk anak-anak. Ketika ditanya oleh imam masjid saya menceritakan bahwa ini adalah titipan dari teman-teman pengajian saya di Australia. Lalu beliau bilang ini yang bikin saya menjadi
sangat senang adalah begini teman-teman ceritanya. Jadi dia bilang, ya Allah, saya waktu itu nggak ngerti bahasa daerahnya ya, lokalnya, tapi diterjemahkan oleh kawan yang bisa berbahasa Inggris di sana. Jadi kurang lebih doanya begini, ya Allah, jadikanlah pahala semua teman-teman Sam, saya memperkenalkan dirinya Sam, sama pahalanya dengan Sam yang mengantarkan jauh-jauh kemari. Itu ya, saya ulangi. Jadi saya teringat kan, ketika kita memberikan sebutir kurma, segelas air, lalu pahalanya apa? Dianggap sama orang yang melakukan puasa. Setengah mati, jungkir balik, pontang-panting, menyabung nyawa lah. Sampai ke tempat yang saya tuju itu, doanya itu indah sekali imam masjid di sana. Ya Allah, samakanlah pahalanya kawan-kawannya Sam, seperti Sam yang mengantarkan jauh-jauh kemari. Nah, jadi betapa Allah itu maha adil ya. Kita nggak perlu perang, tapi kalau membantu peperangan yang membela panji Allah dan Rasulnya, dianggap sama. Allah itu maha kaya. Jadi saya selalu mengingatkan rekan-rekan, kalau tujuannya untuk syiar Islam, membela panji Allah dan Rasulnya, jangan takut, besar kecil nggak ada harganya di mata Allah. Sebab apa? Ini saya ingatkan lagi teman-teman yang belum ya, barangkali masih bisa disusulkan, atau insya Allah kalau ada kesempatan di lain hari, rebutan menjadi donatur seberapapun kecilnya. Ini saya ingatkan, kata-katanya diingat begini, daku ini hamba dari Allah Maha Kaya, pencipta dan pemilik alam semesta. Bagaimana daku takut miskin. Jadi itu saya adalah bukti dari semua dalil dan nas yang telah disebutkan oleh Ustadz Tahta, Bang Zuma, Ustadz Sugi, Viral Indonesia, Bang Dewa, dan lain-lainnya. Saya rasa sekian ya, saya adalah bukti dari semua dalil-dalil dan nas yang dibacakan tadi. Demikian Slayer. Masya Allah. Lagi. Syukran Ustadz Unggul untuk aktualisasi pembuktian dari nas dan juga dalil-dalil yang disampaikan begitu. Berimbang. Inilah Ivan Filah JCC gitu, berimbang. Ketika ada yang mengeluarkan dalil-dalil dan nas, ada juga pembuktiannya begitu loh. Slayer boleh dikit aja. Tafadol Ahians yang banyak. 3 hari. Enggak, saya sebentar dikit aja. Oh iya, siap-siap. Ini untuk yang masih berdonasi untuk Palestina, tolong ditambah 500 rupiah ya belakangnya. Jadi kami tahu itu untuk Palestina, ini untuk saudara kita yang di Indonesia untuk pembangunan masjid dan sebagainya. Itu aja, Iwan Filah. Terima kasih Pak Player, dilanjut. Siap, Pak Yans. Ya, Ivan Filah mohon di ini ya agak nominal di belakangnya dikasih angka sehingga bisa dibedakan gitu. Mana yang masuk memang untuk Save Palestine, mana yang masuk untuk kepada ini donasi ke JCC-nya sendiri untuk operasionalnya JCC begitu supaya bisa kita bedakan gitu. Dikonfirmasi juga. Kalau misalnya lupa untuk ngasih angka, silakan di chat di bawahnya gitu. Untuk ketika mengirim bukti resinya ya. Begitu yang bisa disampaikan. Berikutnya yang hamba ingin dengarkan. Suaranya hilang. Saya tidak tahu kenapa suaranya bisa hilang. Lampu. Jadi Konfila sambil nunggu ini ya kita. Bentar, saya ambil oleh dulu bahwa mungkin di pusat JCC Ponorogo mengalami drop internet. Di sana ada 2 provider sih, ada dari IndiHome dan ada dari satelit Palapa. Kemungkinan besar ada drop atau mungkin mati lampu. Dari Ponorogo kembali ke Jakarta dulu mengambil alih demi linearnya program acara kita akhir dari donasi atau Save Palestine malam hari ini. Jadi masih konfil lah yang ada di website masih dibuka kemungkinan untuk berdonasi sebelum jam 1 malam, tapi sesudah itu masih dibuka kemungkinan sampai besok karena ada yang baru menerima rekening seperti informasi dari Utasugi tadi. Untuk itu kembali ke topik, kembali
ke program kita. Siapa yang mau berbicara kembali, silakan. Sepertinya Bang Wan hadir nih, bisa ngasih saran Bang Wan. Assalamualaikum Bang Wan. Sambil menunggu Bang Wan, kalau saya sendiri setelah usainya nanti tugas kita program Palestina, donasi Palestina ini, tentu tugas kita belum selesai. Masih banyak tugas-tugas kita di bawah naungan JCC, di bawah organisasi yang berlandaskan Al-Quran Sunnah, bagaimana mencerahkan umat. Tugas apa itu? Satu adalah shape akidah. Ini akidah kita ini harus di-shape benar-benar, terutama kepada saudara-saudara kita yang cek. Ya. Oke, cek diterima. Oke. Bang Andi, saya kasih sedikit ya pengumuman. Alhamdulillah, Iwan Villa nambah. Nah, insya Allah nanti kita ini ya, sebelum ditutup ada yang nambah malam ini. Alhamdulillah ya Allah. Kasih yang Iwan Villa yang sudah masukin dana ini, Pak Sinaga, Pak Deniar, saya sebutin aja, dan yang lainnya, Mbak Meliana, Pak Zulfikar namanya nih, ada Budi Mulyadi, monggo. Terima kasih Iwan Villa dan lain-lain ya. Ini belum disebutkan satu-satu. Silakan dilanjut Bang Jul. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku yang sudah terketuk hatinya di malam ini untuk tetap bersemangat memberi sumbangan kepada saudara kita yang di Palestina. Yang lainnya jangan mau ketinggalan. Ayo kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Lanjut. Ponorogo udah bisa online. Udah bisa online lagi nih. Tadi audio setupnya ngedrop sendiri, Afwan. Dilanjutkan. Siap. Ya, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Iwan Villa yang masih berlomba-lomba ternyata untuk menolong agama Allah, terutama saudara kita di Palestina. Sekarang kita akan melanjutkan ke sepatah dua patah kata dari Ahina Bahsin Channel. Tafadol menara syiar kami. Maaf, 1 detik. Boleh, satu. Ya, siapapun yang akan bicara, beri kesempatan juga untuk teman-teman, rekan-rekan. Masih banyak nih saya dapat WA yang untuk mau turut menyumbang ya. Jadi siapapun yang berbicara, silakan saja dimotivasi rekan-rekan yang mungkin kemarin-kemarin belum sempat atau belum ada rezeki. Besar kecil Allah nggak lihat. Oke, dilanjut yang mau bicara kembali ke Slayer, saya standby. Siap, Pak. Syukur kasiran infonya saya tunggu. Sekarang Ahina Bahsin, tafadol, ayo. Bang Bahsin. Ya, mungkin masih away from keyboard. Berikutnya kalau gitu menara syiar yang lainnya akan hamba panggil untuk supaya Iwan Villa bisa mendengarkan suaranya satu-satu nih para pemilik channel. Bang Wan untuk channel One Channel tentunya. Tafadol, Bang Wan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wan. Terima kasih waktunya. Oke. Jadi mungkin gini ya, mungkin saya akan sampaikan ulang dari teman-teman lah ya. Jadi pengertian sedekah atau keutamaannya lah ya. Sedekah atau sedekah ya adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir ya, kayak tasbih, tahmid dan tahlil dan segala macam perbuatan baik lainnya lah. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang difirmankan oleh Allah di Al-Baqarah ayat 245 juga, yang artinya mungkin bisa saya ulangi. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak
dan Allah menyempitkan dan melampangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Tuh, bayangkan, Allah melipat gandakan itu, ya kan? Di sini ayat tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang, ya kan, di jalan Allah, di mana memberi sedekah kepada wakil miskin, kerabat atau orang lain itu dilakukan hanya untuk mengharapkan ridha Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi sebenarnya banyak ya bentuk-bentuk amalan yang atau kebenaran iman seseorang itu sebenarnya diperintahkan oleh Allah. Seperti contohnya, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan ars di hari kiamat. Kemudian kita bersedekah itu bisa sebagai obat ya bagi berbagai macam penyakit lah, baik penyakit jasmani maupun rohani. Nah, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah itu ada di Al-Baqarah tadi ya, di ayat 245 itu tadi. Sedekah juga merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Jadi, marilah salurkan sedekah terbaikmu bersama wujud aksi nyata melalui JCC ini, ya kan? Agar kita ini bisa mendapatkan ridhonya lah ya, seperti itu. Ya mungkin dari saya sekian dulu. Aki, mungkin dilanjut dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur kasiron Bang Wan sudah berpartisipasi untuk memberikan tausiah kita nih, sambil memperkenalkan gitu untuk Ikhwan Fillah yang di live komen, suara-suara dari Menara Syiar yang terafiliasi dengan JCC. Nah ini nih Bang Basin udah online. Tafadol Bang Basin, hamba nantikan ini. Ya, terima kasih. Maaf tadi memang jauh dari suaranya mana masih kecil. Cek tes ya, cakep suaranya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ahi Slayer. Memang tadi masih jauh dari perangkat, cuman bisa mendengar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk masalah tentang donasi Palestina ini, alhamdulillah terima kasih untuk para netizen yang sudah berpartisipasi ya. Saya ucapkan lagi terima kasih karena sangat antusias sekali. Apalagi kalau yang di channel saya ini, saya minta konfirmasinya melewati WA saya sebelum saya konfirmasi kembali ke Bang Yan yang pemilik rekening sementara JCC. Alhamdulillah begitu antusiasnya, walaupun kita tidak memandang nominalnya berapa, ada yang dari 50.000 sampai 500.000, ada yang lebih juga, ada sampai 2 kali berturut-turut ini Ahi. Yang barusan hari ini ada sampai 2 kali Masya Allah. Iya, ke rekening kita JCC senilai Rp500.000 ini. Alhamdulillah. Itu ya. Ansiron Birjanah yang menyumbang. Alhamdulillah ini baru masuk juga melalui ini ya. Konfirmasi di WA saya ini ada Rp150.000 lagi dari hamba Allah. Allahu Akbar. Syukron katsiron. Ayo Ikhwan Fillah berlomba-lomba berjual beli dengan Allah. Jadi ini memang cuman apa ya namanya untuk acara penutupan donasi ini seremonial aja ya Ahi ya, bukan berarti kita tidak bisa menyumbangkan lagi infak dan sedekah kita untuk saudara-saudara kita Palestina masih jalan ya. Masih berjalan. Ya, ini untuk semua netizen yang ada, silakan untuk besok masih bisa, kami bisa menerima. Kalau ada yang mau transfer lagi ini infak dan sedekahnya. Terima kasih Ahi Slayer, ini saya cuma menambahkan karena ada yang baru masuk ini transferan dari hamba Allah Rp150.000 dan Rp500.000. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiron bil jannah. Sekali lagi Ikhwan Fillah untuk yang sudah berkontribusi dan menyumbang dan mendengarkan apa yang kami wartakan di sini gitu. Untuk saudara-saudara kami, saudara-saudara kita tentunya di Palestina sana, di negara Palestina sana Ikhwan Fillah. Iya, tadi kita sudah mendengar suara dari Bang Wan dan juga Akhina Baksin. Kemudian kita akan melihat-lihat lagi ke bawah untuk
Siapa lagi yang belum ya? Mungkin kita ingin mendengarkan kembali tausiah dari Kanda Yonat ini. Kanda Yonat, tafadhol Kanda Yonat, ungkapkan segala sesuatu yang bisa memberikan kami semangat dalam membela saudara-saudara kita di Palestina sana. Tafadhol Kanda Yonat. Jauh dari perangkat kali. Belum dong. Pasti masih ada. Kanda Yonat, tafadhol. Iya. Saya selalu menyimak ini. Saya selalu menyimak dari awal sampai akhir. Masya Allah, panutan kami. Ya, nyimak dari awal sampai akhir. Tadi semua, alhamdulillah, tadi sudah disampaikan sama para asatidnya. Jadi hanya bisa menghimbau pada teman-teman yang melihat dan menyaksikan siaran penutupan donasi ke Palestina ini, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk untuk sama-sama berdonasi ya untuk Palestina. Sehingga bisa untuk mengatakan atau kemudian menambahkan, karena tadi semuanya sudah sangat lengkap, sudah sangat sempurna apa yang disampaikan oleh para ustadz, para kristolog ya, terkait bagaimana fadilah atau keutamaan dari bersedekah, berinfak, berdonasi. Apabila kita melihat di dalam Quran surat As-Saff surat ke-61 di dalam ayat ke-10. Sebentar ya, aku kurang terbiasa dengan di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tungzikum min azabin alim. Ingat surat As-Saff ayat ke-10 ya, Quran surat 61. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang sangat pedih. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tungzikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Apa itu? Kemudian kita baca di ayat ke-11-nya. Tu'minuna billah. Jadi yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih di dalam konsepsi Islam, itu bukan Tuhan menjelma menjadi manusia atau menjelma menjadi semut, menjadi domba, bukan saudaraku. Akan tetapi yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih, dari maut, itu adalah tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Lalu yang kedua apa? Wa rasulihi, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad adalah sebuah jalan, sebuah pilihan agar kita terhindar dari azab yang sangat pedih. Wa tujahiduna, nah ini saudaraku. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasulullah. Kemudian apa? Wa tujahiduna fi sabilillah. Nah, yaitu yang berjuang ya, yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjuang berjihad di jalan Allah, mungkin kita asumsikan atau banyak yang beropini bahwa yang berjihad itu adalah dengan pedang, dengan berperang. Oh tidak, saudara. Ya, makna jihad itu banyak. Anda bekerja itu jihad. Anda menuntut ilmu adalah jihad. Dan Anda membantu saudara-saudari kita yang terzolimi di Palestina itu merupakan salah satu
manifest, salah satu implementasi dari makna jihad. Biar tidak ini kita baca dari ayat 11 ini ya sampai selesai. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yang perlu kita breakdown atau yang perlu kita garis bawahi adalah bi amwalikum wa anfusikum. Apabila kita melihat ayat-ayat yang berbicara tentang jihad, yang berbicara tentang perjuangan, selalu di situ. Coba saudara cek ya. Coba saudara cek. Ayat-ayat, sekali lagi saya katakan. Ayat-ayat yang berbicara tentang perjuangan. Hal yang pertama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa bi amwalikum. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjuang di jalan Allah dengan harta. Wa anfusikum. Jadi dengan diri kita itu diposisikan nomor kedua. Sedangkan harta, benda itu diposisikan di nomor yang pertama. Kenapa? Karena perjuangan itu ya butuh modal. Para kristolog ya, para tim di sini, para semuanya itu kan butuh modal untuk ini, untuk berdakwah. Nah, begitupun ketika kita melihat perjuangan saudara-saudari kita di Palestina, itu pun hal atau sebuah keniscayaan, hal yang utama diperlukan oleh mereka, bukan hanya doa, bukan. Masalah memang selesai dengan doa, tapi amwalikum adalah manifestasi dari doa-doa kita. Apakah hanya dengan doa kemudian selesai masalah? Oh tidak, harus ada implementasi, harus ada aplikasi di situ ya. Bi amwalikum wa anfusikum. Apa kata Allah berikutnya? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itulah ya, yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Apabila kita baca secara komprehensif dari ayat 10 sampai dengan 11, hal yang mampu dan dapat menyelamatkan kita dari ajab yang sangat pedih adalah perjuangan. Setelah beriman kepada Allah, setelah beriman kepada Rasulullah SAW, yang dapat menyelamatkan kita adalah perjuangan. Dan perjuangan itu butuh modal, yaitu bi amwalikum wa anfusikum, baru dengan diri-diri kalian. Saudara-saudara kita yang berada di Palestina, hal yang utama dan saat ini dibutuhkan oleh mereka adalah amwalikum. Ya, bagaimana logistik mereka, makanan, sandang pangan mereka. Mungkin kita di sini tidur dapat nyenyak, tetapi mereka di sana pagi masih menghirup udara yang segar, masih bernyawa. Sore atau malam belum tentu. Kenapa? Karena roket-roket, serangan-serangan dari Zionis tidak menentu. Bisa malam, bisa siang, bisa pagi hari. Nah, kita sebagai saudara seiman, karena orang-orang yang beriman itu di dalam sebuah nas yang sahih itu bagaikan satu tubuh. Ketika tangan terluka, maka anggota lain juga terluka. Ketika kaki tersandung, mulut berkata, aduh, kemudian mata pun tak terasa meneteskan air mata. Begitulah perumpamaan seorang muslim. Dan Allah katakan, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ada dua modal atau perjualan, perniagaan yang disampaikan Allah di dalam surat As-Saff ayat ke-10 dan 11, yaitu berjuang dengan harta, lalu kemudian berjuang dengan diri kamu, dengan kemampuanmu. Nah, tim JCC sangat luar biasa yang dapat kemudian menggalang dana sehingga dana ini nanti disampaikan langsung kepada kedubes Palestina. Nah, ini juga merupakan suatu perjuangan yang besar, yang sangat membutuhkan support dari teman-teman semua, dan mudah-mudahan masih
ada kesempatan untuk teman-teman yang ada di live chat, yang ada dimanapun saudara-saudari berada, terima kasih yang telah berdonasi kepada Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan saudara-saudari sekalian dengan balasan Jannatul Firdaus, sebuah surga yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita tidak tahu, kita tidak paham jalan mana yang mampu dan dapat menyelamatkan kita, sehingga kita bisa duduk, bisa masuk di surga Firdaus. Mungkin ibadah kita tidak sempurna, mungkin tahajud kita, sholat kita tidak sempurna, tapi boleh kiranya sedekah kita, infak kita, kepedulian dan rasa cinta kita kepada saudara-saudari kita di Palestina itu merupakan salah satu jalan sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang soleh, hamba yang dermawan, hamba yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah kepedulian. Penutup, di dalam Quran surah As-Saff surat ke-61 ayat 10 dan 11 itu sangat jelas sekali bahwa perniagaan yang terbaik, perniagaan yang jika kita mengetahui itulah perniagaan yang terbaik dengan Allah, itu berjuang di jalan Allah dengan harta, amwalikum wa anfusikum, dengan diri-diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta memberikan kemampuan kepada kita untuk terus berjuang, terus peduli, peduli ya kepada saudara-saudari kita di Palestina, dan saudara-saudari Palestina senantiasa mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan musuh-musuh Islam pada saatnya nanti akan menyerah, pada saatnya akan nanti kalah dengan perjuangan-perjuangan kaum muslimin di seluruh dunia. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Ini hamba senangnya begini nih kalau misalnya udah Anda Yona dan asatidz yang lain berbicara itu ilmu, dapat ilmu banyak. Wah, kenyang ini. Daging. Dan logika kenyang ini. Daging. Gurih. Syukron. Jazakallah khairan Anda Yonatan. Dan insya Allah kita nanti berjumpa sebentar lagi, insya Allah. Oh ya, ini sebelum kita lanjut ke yang lainnya, Ivan Filah yang lainnya, ini hamba menginfokan sudah masuk juga di kontaknya Pak Zul ya, Ivan Filah yang berdonasi sekian dan sekian. Ada 3 hamba Allah ini, hamba ucapkan jazakallahu khairan katsiran bil jannah untuk donasi yang diberikan. Semoga menjadi amal jariah nantinya ketika digunakan, dikonsumsi oleh saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah. Dan terus ayo semangat berlomba-lomba berjual beli dengan Allah, Ivan Filah yang masih menyaksikan penutupan donasi di Menara Siar JCC yang kalian favoritkan. Berikutnya kemudian ada beberapa orang yang hamba nantikan untuk memberikan tausiahnya yang dengan caranya sendiri, yaitu pertama adalah Bang Handi Salabes. Tafadol Bang Handi, berikan kepada kami tausiah yang menggugah. Tafadol. Wah, jangan sampai Tuhan sekolah ya. Enggak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handi, ya sering tahu di sini gitu. Terus kemudian apa sih yang saya ingin ucapkan, hanya beberapa kata saja. Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh donatur yang begitu ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk kemanusiaan Palestina. Karena di sana memang sangat-sangat membutuhkan, dan kita semua tahu di sana dalam keadaan tidak menentu kehidupan di sana, makan susah, air susah, semua serba susah, bahkan ibadah juga susah. Seperti yang diceritakan tadi oleh Ustaz Suki gitu.
Dan ucapan terima kasih juga kepada semua kru, teman-teman JCC, terutama Amir kita, Ustadz kita, Dewan Suro, dan semua ustadz-ustadz kita yang begitu sangat peduli siang malam gitu, berdakwah, berdiskusi lintas agama. Demi apa? Demi untuk program kita, alhamdulillah berjalan dengan baik. Tapi mohon maaf, dengan usainya donasi Palestina ini bukan berarti tugas kita sudah selesai. Tugas di sana, di depan mata kita itu masih sangat banyak sekali gitu. Terutama untuk adalah kita kalau nggak bisa mendonasikan dengan harta, mari kita donasikan apa sih yang kita berikan kepada umat di kemudian hari atau program selanjutnya itu apa? Donasikan ilmu kita. Bagaimana caranya mendonasikan ilmu? Ya wadahnya tuh banyak. Mari masuk ke JCC, kita dialog, diskusi, dakwah apa dan semuanya. Apa sih tujuannya itu semua adalah untuk mencegah permurtadan itu. Jadi kalau umat Islam itu cerdas, umat Islam itu ngerti apa itu Islam yang sebenarnya, saya yakin ya, biar kata sekontainer Indomie tidak akan terpengaruh. Tapi di luar sana, mohon maaf saudara-saudara sekalian yang ada di sini dan Ikhwan Pila atau ustadz saya, ulama-ulama saya yang sempat mendengarkan ini, kami masih banyak kekurangan. Tentu dengan keterbatasan waktu menyentuh mereka-mereka yang ada di pelosok akhirnya kurang tersentuh dengan dakwah Islamiyah. Dengan demikian, dengan hadirnya JCC live tiap malam bisa menyentuh dan bisa menggerakkan hati pada mereka agar keluar dari kekuburan ilmu, kekuburan nikmat yang telah diperoleh selama ini. Untuk itu kesimpulan atau hasil diskusi kita, tausiah Ustadz Tata, tausiah Ustadz Unggul, tausiah Ustadz Rizal dan semuanya itu kita aplikasikan kehidupan nyata kita, bukan hanya di medsos, di dunia maya. Kita aplikasikan dulu ke keluarga kita, ke tetangga kita dan semuanya agar apa? Kita mempunyai makna di tengah-tengah masyarakat Islam tentunya. Yang paling kita mau sentuh JCC adalah apa itu yang kita mau sentuh adalah masyarakat kita yang belum pernah tersentuh oleh dakwah. Contoh misalnya di Ponorogo itu kabupaten yang sangat Islami, pesantrennya banyak. Tapi di sana itu ada patung Bunda Maria yang bisa menggeser iman saudara kita di sana. Alhamdulillah. Dengan hadirnya JCC kita akan sentuh semua itu. Kita libas habis pemurtadan yang disertakan dengan kasih Indomie itu. Tapi kalau umat Islam cerdas, tidak akan bisa dibeli akidahnya. Bolehlah ada yang menyeberang Saifuddin Ibrahim dengan iming-imingi dengan uang, MKC dengan uang, dan murtadin abal-abal yang diwawancara oleh Ustadz Manubulu itu bolehlah yang ada di sana, tapi jangan diambil contoh. Ustadz Manubulu gimana sih? Sorry, Pak Manubulu itu jangan diambil contoh. Itulah apa namanya ya, pembelokan akidah dengan metode-metode yang jumping gitu loh. Jadi Ikhwan Pila yang saya hormati, sekian dari saya dulu. Semoga bermanfaat. Mari kita bersatu kembali. Teman-teman yang mungkin pernah ada bersenggolan emosional, mari kita bersatu kembali. Maupun di wadah yang lain, di Bahasin Channel, dan siapapun di sana yang mendengarkan, bahwa kita bersatu tapi berbeda wadah, tetap tujuannya adalah mencegah pemurtadan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Handi loh, seorang Bang Handi bisa serius Ikhwan Pila. Bisa serius loh, Masya Allah. Ini memang loh, kalau misalnya kita udah bicara soal ukhuwah, soal membantu sesama muslim, seorang yang humoris pun menjadi serius Ikhwan Pila. Karena ini bersangkutan dengan agama Allah. Jihad ini loh. Ini jihad gitu. Dewa aja gak berani guyon tadi ya kan. Bang Dewa aja gak berani guyon loh. Bang Handi tiba-tiba serius loh Ikhwan Pila. Mantap. Patut dicontoh. Teladan untuk kita. Sorry bro, kalau saya sama Oten itu ya guyon. Tapi nyelekik. Tapi kalau di sini kok nggak boleh guyon. Ulama banyak yang denger, nggak boleh. Sokor.
Iya, ini diinfokan juga sudah masuk kembali donasi dari hamba Allah sebesar sekian. Jazakallah khair. Akhi atau ukti yang menyumbang insya Allah menjadi amal jariah. Sekali lagi hamba ucapkan insya Allah menjadi amal jariah. Dan ini saksikanlah JCC akan memberikan ini dengan dokumentasi ke ya. Nomor telepon belakangnya kosong semua ini, nomor cantik. Dan insya Allah amalan yang didapatkan juga cantik gitu. Apa tadi ya? Oh iya, ini akan kami persaksikan seluruh amanah yang Ivan Villa titipkan ketika kami sampai di Kedubes Palestina sana, dan kontak dengan dengan pegawai di Kedubes itu sudah JCC lakukan dan alhamdulillah berjalan lancar. Nanti Kedubes Palestinanya sendiri akan meluangkan waktu Ivan Villa menyesuaikan waktu dengan waktu yang kita minta, yang kita mohonkan kepada Kedubes di sana. Itu informasi yang bisa kita berikan sekarang, dan nanti kami update terus hingga tiba waktunya kami penyerahan amanah yang Ivan berikan ini. Begitu. Lalu kemudian kita lanjut untuk mendengarkan salah satu Avenger terbaik yang kita miliki, yaitu Akhina Etan Hananiah. Akhina Etan, udah beres beli cabenya? Tafadol. Belum pulang beli cabai mungkin. Akhirnya masih belanja ini. Memang ini apa namanya suami sejati. Mungkin satu aja Bang Slayer dikasih izin lah. Oh ya, sedikit saja. Akhir ini salah satu supaya mengingatkan saja JCC Tafadol. Oke. Supaya mengingatkan aja Iwan Villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Palestina adalah satu-satunya negara yang pertama menyatakan kemerdekaan pada Indonesia. Itu jangan dilupa, itu ingat. Kalau tanpa mereka pun kita tidak bisa apa. Kita nggak akan bisa makan saat ini, tidur nyenyak. Bagaimana mereka itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia. Apakah menilai agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kita. Yang penting Indonesia. Itulah Iwan Villa. Jangan dilupa. Jas merah. Oke, untuk keduanya, ini yang di Bandung, ada Kang Jenny, banyak nih Kang Uwa. Ini Iwan Villa dari Ponorogo, nanti Pak Jul dan Kores ketemu di Bandung sama Penyenatan Nandar. Kalau mau ketemu hari Selasa insya Allah pagi atau Senin. Monggo. Dilanjut Bang. Siap, syukron. Ahian. Ya, yang ingin berjumpa dengan kami yang berangkat ke Bandung, Tafadol silakan dikontak. Untuk ini kan kontaknya udah pada tahu ya. Nanti kita berjumpa di Bandung dan juga di Jakarta, Ivan Villa. Mari kita mohon akhirnya. Kores boleh ikut. Boleh ikut nggak ini? Boleh. Boleh atuh. Kalau boleh ya. Ayo atuh Akhi Erik Eagle. Kapan kalau mau berangkat? Insya Allah hari Minggu paling telat kita udah berangkat. Rencana berapa orang dari Ponorogo? Terus kita baru berdua. Naik kereta api. Naik Gojek berapa kali? Naik bis. Naik bis. Mantap. Ya, insya Allah nanti difikirkan lagi, coba. Cakep, kami nantikan. Pengen. Itu uang yang di koper itu jangan lupa dibawa ya. Kowe siap. iming-imingnya aku. Siap, amin. Kowe viral Indonesia, kowe iming-imingnya aku. Kaosku cuma 9 loh. Oke, gini, Om Slayer mungkin ini salah satu naskar ini nih, sang joki mau ngomong kali. Dikasih kesempatan. Lanjut. Naam ya akhirnya lu promosiin merchandise JCC, monggo. Nah, ya ini adalah divisi dari divisi LZCC, Ivan Villa sekalian yang menyaksikan, dan ini adalah metamorfosis dari Hansip Romawi yang karena legalitas JCC maka menyesuaikan penamaannya. Tafadol Akhi Afrizal untuk memberikan
barang sepatah dua patah kata dan juga merchant yang dimiliki oleh JCC. Tafadol. Ya, Assalamualaikum. Bang Andi, itu uang yang kemarin saya titipin di bawah kasur udah digunting-guntingin belum? Bang Andi? Nggak ada ya. Ya, makasih. Uang monopoli ya? Iya, hampir sama kayak gitu. Yes. Aduh. Ayo digugah lagi netizen supaya terketuk lagi hatinya. Iya, Ahi Afrizal. Ya, Tafadol. Mana Ahi Afrizal itu? Jadi kapan? Terakhir dikirim kapan? Kapan aja sebelum hari kita ke Dubes, Ahi Pak Munir, kapan aja, karena begini, kalau misalnya nanti setelah lewat dari kita memberikan ke Dubes, itu nggak bisa nerima lagi untuk Save Palestine. Tapi kalau misalnya ingin berdonasi untuk yayasan JCC-nya sendiri, ahlan wa sahlan, kami terima gitu, karena JCC sendiri membuka jalur sedekah untuk Ivan Villa dan untuk operasional dari JCC-nya sendiri, karena kita pun tidak ini ya, sekarang tidak hanya di dunia online perdebatan saja, tapi ada gerakan-gerakan nyata yang sudah kita lakukan dan belum kita publikasi, Ivan Villa. Gitu. Program, sebentar saya tambahin dikit. Program JCC bukan hanya Save Palestine, Pak. Tadi seperti yang item-item tadi yang saya beritahu itu mewakili Amir, bahwa program JCC dari segi menyebarkan dakwah Islamiyah itu banyak banget, Pak. Satu, itu tadi mencegah pemurtadan. Kedua, pemeliharaan jum. Ketiga, program-program yang tentu di lapangan menemui masyarakat yang butuh bantuan, baik dari segi bantuan keilmuan, baik dari segi bantuan bencana. Tentu bencana apa? Di sini ada dua macam bencana alam tentunya, dengan bencana iman. Itu tujuan JCC yang ada, Pak. Jadi itu semua membutuhkan support dari rekan-rekan yang ada di sini dan Ikhwan Fillah yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia begitu. Jadi tugas ini bukan tugas JCC, Pak, tugas kita bersama. Hanya JCC mewadai baik keilmuan, baik apapun itu, Pak. Kita akan mengakomodir, terus kita aplikasikan dan kemudian bisa bermanfaat bagi umat. Itu, Pak, tujuannya kita. JCC programnya banyak banget. Silakan Bang Slayer. Ya. Jadi buat teman-teman Muslim dimanapun berada, mari, mumpung kapalnya belum berangkat ya, kita ini diibaratkan banjir Nabi Nuh ya. Ini kapalnya mau berangkat, selagi masih ada kesempatan, mari donasinya ya minimal doa gitu kan. Jarang-jarang loh uang kita sampai ke Palestina. Nanti kita kalau udah ketinggalan kapal nggak bisa mahal gitu, mau nyampaikan sendiri kan gitu. Jadi mumpung masih ada kesempatan, marilah teman-teman kita berdonasi. Gitu aja. Oke, mantap. Bang, saya lanjut. Tapi Amir kita kok belum ada suaranya ya? Siapa? Mana? Amir. Cek satu. Oh iya, ketutup suaranya. Ya, berikutnya ini sebentar sebelum ini nanti setelah ini kita akan ke Amirul Zumia, tapi LGCC silahkan diwakilkan dulu. Jika Ahi Afrizal belum, tafadol Ahi Oji. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Laskar yang bekerja di balik layar. Ini banyak untuk kawan-kawan kita yang netizen itu, kita banyak-banyak terima kasih atas donasi atau buat membuat pergerakan kita. Insya Allah kita ke depan kita ada proyek-proyek lagi, termasuk kayak Bang Nandar, itu proyeknya untuk di Jakarta, insya Allah kita tampung nanti. Itu mumpung dekat. Terus di Ponorogo kita juga ada markas. Insya Allah ya Bang Slayer ya, nanti kita membuka lagi proyek ke depannya ini, insya Allah ya. Insya Allah diberkahin sama Allah. Itu kita ada proyek sebutin aja nih Bang Slayer. Program ya.
Yang mana? Banyak soalnya yang mana? Nah, untuk yang sementara itu kan proyek jangka menengah itu kan bekerja sama dengan Ponpes Al-Huda. Oh iya, nam. Iya, dengan ada salah satu Ponpes, cuma belum bisa kita sebut namanya. Kita sedang menjalin ukhuwah dengan Ponpes tersebut, sehingga jika ada mu'alaf atau mu'alafah yang terketuk batinnya untuk memperdalam keimanannya mengenai Islam, maka JCC bisa punya tempat untuk menyalurkan mu'alaf-mu'alafah tersebut ke pondok pesantren tersebut begitu, sehingga bisa menginap di sana barang seminggu atau sebulan untuk penguatan akidahnya begitu. Amin. Syukur sudah diingatkan, Tafadol. Mungkin ditambahin sedikit Ahi supaya ada koresan tentang kristologi. Bahkan. Nah, ya, jadi nanti programnya menyeluruh lah di sana tentang lintas agama dan juga keislamannya sendiri. Lalu kemudian kalau bisa menambahkan lagi, ini menyambung yang tadi dari siapa ya? Dari Ahyans ya kalau nggak salah ya. Dari Ahyans ini banyak ikhwan ternyata selama kita bergelut di dunia membantai syubhat dan fitnah dari kufar laknatullah ini, ternyata banyak asatidz kita yang di pelosok sana begitu kan, yang ternyata keilmuan Islamnya mumpuni tapi memang membutuhkan uluran tangan kita gitu untuk dalam hal finansialnya begitu. Maka dari itu JCC merambah ke sana gitu, menjadi perpanjangan tangan dari ikhwan fillah yang mempunyai harta berlebih kepada asatidz fillah kita yang memang membutuhkan bantuan. Insya Allah kita untuk hanya di sekedar di dunia Zoom atau dunia debat gitu. Nah, kita akan menyeluruh semuanya. Insya Allah untuk bukan hanya Pulau Jawa, kemungkinan kita ada di cabang-cabang nanti, ada di Kalimantan juga ada kita perwakilan, di Sumatera juga ada, di Sulawesi kita ada juga, Bang Zuma. Ya, semua pulau, semua pelosok. JCC ini tinggal peresmian mengenai kewilayahannya aja, ikhwan fillah dan asatidz fillah yang ada di majelis Zoom dan juga live comment. Tinggal peresmian kewilayahannya saja, karena seluruh tempat insya Allah udah siap begitu jamaahnya. Dan ini info juga dari Pak Zul, untuk hamba Allah masuk lagi sekitar sekian. Ikhwan fillah ada masuk lagi ya donasi sekitar sekian. Jazakallah khairan katsiran bil jannah untuk yang menyumbangkan sedikit rezekinya, insya Allah menjadi amal jariah. Sekali lagi hamba ucapkan amin. Berikutnya masih ada nggak ini dari LZCC? Sedikit promosi ya untuk yang custom ini, banyak ini dari fansnya Mbah Sugi ini, banyak yang mesen nih. Alhamdulillah. Mesen apa? Mesen t-shirt custom. Kaos. Custom apa? Nah itu coba custom apa? Itu bukan kita, itu kemungkinan itu akan sebagian itu masuk ke kas JCC, sebagian ya. Apa? Keuntungannya sebagian. Bukan apa, produk apa maksudnya? T-shirt dan jaket itu. Nah, T-shirt. Custom bisa custom juga, sablon. Ya. Itu yang dipromosikan Mbah Sugi di channelnya. Oke, lanjut. Siap. Syukron kasiran akhina Oji. Jadi ikhwan fillah ini menyambung kembali yang disampaikan oleh rekan kita dari divisi LZCC. Sugi sudah memposting duluan mengenai program JCC tentang merchandise, yaitu baju-baju yang memproduksi mujahidah kita begitu. Nah, itu bisa diorder ke JCC dengan kontak ke nomornya siapa? Iya, nomornya Fahru Rozi Ivan Pilar. Nomornya bisa diambil di mana? Sudah di tag itu, sudah di ada di status saya ada. Oke. Jadi begini ya, bentar saudaraku sekalian, khususnya netizen saya kemarin tuh mempromosikan kaos Salam Akal Sehat. Itu terus terang bukan saya yang mengelola, tapi tim dari YCT. Nah, kenapa saya tidak mau mengelola sendiri? Biarlah dikelola oleh YCT, ya tujuannya itu supaya nanti kalau ada keuntungannya sebagian bisa disumbangkan untuk kas YCT. Maka dari itu netizen yang
mau atau ingin mempunyai kaos tersebut bisa order langsung kepada yang bersangkutan. Nomornya ada saya tulis di status YouTube saya. Terima kasih. Iya, demikian sebagian program yang kami perkenalkan untuk Ikhwan Fillah sekalian. Berikutnya kita akan Ya, ini ada saya umumkan selain JCC gitu ya. Di Sulawesi Selatan itu sudah ada di sana markas besar Makassar Mualaf Center Indonesia yang diprakarsai oleh Ustadz Zulkifli M. Abbas. Bagi saudara-saudara sekampung saya yang berada di Sulawesi Selatan yang berbagai kabupaten kota yang membutuhkan bimbingan tentang keislaman, baik yang mau belajar ngaji kembali dan mualaf yang kira-kira butuh bantuan, silakan menghubungi Ustadz Zulkifli M. Abbas dan kantor mualaf Makassar Center Indonesia telah berdiri di sana yang beralamat di pusat kota Makassar. Itu pengumumannya. Terima kasih atas atensinya ya teman-teman, saudara-saudara yang berada di Sulawesi Selatan. Kembali ke Ponorogo. Monggo. Ya, siap-siap. Ya, ini mungkin perlu ditekankan juga ya, karena apa namanya itu yang di Makassar Mualaf Center Indonesia ya, Bang Handi ya? Namanya ya? Betul, MMCI. Ya, MMCI Ikhwan Fillah. Jadi tidak ini ya, berbeda dengan MCI Ikhwan Fillah itu. Nah, ini JCC mengucapkan apa ya namanya congratulation atau turut bersukacita dengan kehadiran MMCI di Makassar. Insya Allah Makassar menjadi pusat untuk daerah Wita dalam penyebaran Islam yang indah. Sama doakan. Begitu. Mungkin Ustaz Juma bisa diminta berbicara, Ustaz Juma. Guru Juma udah istirahat. Di sana biasanya udah malam itu, di sana udah malam Bang Andi. Biasanya bangun kalau dengar suaraku. Wah. Untuk saat ini kayaknya nggak bisa. Lagi nggak dibiasain kayaknya, lagi nggak dibiasain. Siapa ya? Karena Anda tidak memanggil Ani, harus memanggil Ani. Terlalu. Oke, siap. Kalau begitu, yang kita nantikan sekarang adalah Bang Etan. Bang Etan, tafadol. Masih belum nih? Ya. Assalamualaikum, bro. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi makan nih. Kepedesan ini. Kepedesan kan? Gue bilang beli cabai. Ya kalau begitu. Ya udah kalau gitu, akhirnya Etan makan dulu. Beres, standby. Ini waktunya akan hamba berikan kepada Amirul Zumiyah Pak Zulfikar. Tafadol Pak Zulfikar untuk memberikan dua patah kata. Mantap. Oh, sedang menjawabin yang nyumbang-nyumbang. Ini ada puluhan ratus umat berbondong-bondong. Nggak bisa, nanti saya lagi nunggu. Alhamdulillah. Nanti saya lagi nunggu suaranya. Alhamdulillah, Ustaz. Kata Bang Ani nggak bisa nunggu nih. Nanti saya lagi nunggu suaranya. Tunda dulu itu 5 menit. Wah, nurut Bang Andi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Fillah yang berada. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih yang menjawab salam saya. Saya doakan yang masih bujang biar cepat mendapat jodoh. Yang sudah mendapat jodoh, semoga rezekinya tambah banyak. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih untuk atensi semua ya. Saya tadi sibuk membalas banyak yang bergerak hatinya malam ini. Karena kereta kita akan berangkat ya, kereta surga kita akan berangkat. Dengan apa? Dengan kita bersama-sama donasi. Tapi kereta ini tetap, kereta kedua insya Allah akan kita buka lagi, insya Allah ya. Nanti kita formasikan lagi. Jadi sumbangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu tetap kita buka. Tetapi untuk sementara tanggal 17 malam ini rekening akan saya cabut dari semua tag running dan juga deskripsi. Nanti kira-kira beberapa minggu lagi kita akan buka. Karena apa? Di samping kita memperhatikan saudara kita yang ada di luar Indonesia, di Palestina, kami juga memperhatikan saudara kami yang ada di Indonesia. Itu juga penting. Jadi kita akan bagi-bagi energi
fokus ke depannya lagi kita akan memfokuskan kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Apa dan bagaimana, nantikan kami selanjutnya. Nantikan kabar kami akan buat program untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Demikian sepatah dua kata. Saya mau balas SMS lagi ini karena banyak yang harus saya balas. Baik ucapan terima kasih yang nggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena ketikan saya ini banyak sekali, kadang-kadang tipu ini. Silakan dilanjut, Mas Lahir. Ini aku masih Oke, berantem wong loro berantem. Wong loro piye? Lagi sibuk. Lah iku. Ya, sekarang apa ya, karena berhubung sudah malam juga, maka waktu penutup ini hamba serahkan kepada Akhina Etan Hananiah. Tafadhol Akhina. Setengah jam lagi kita Setengah jam lagi. streaming. Ya. Ustaz Tata masih ada kan? Yang Ustaz Tata nanti terakhir. Mana beliau? Ya, halo. Ya. Masih ada. Ya, Bro Etan, mengenai Israel Palestina nih. Silakan ininya tausiahnya Akhina Etan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya lagi makan ini, tadi sempat beli Nggak cabai. bisa. Sama beli bawang. Jadi tadi saya mendengar ucapan dari Bang Zuma itu katanya kalau misalnya 10.000 aja dari kita orang Muslim yang ada di Indonesia ini menyumbang untuk kemerdekaan dari teman-teman kita yang ada di Palestina, itu kita bisa total. Saya coba total tadi tuh. Saya coba 270 kan sekarang. Itu 100%. Nah, kalau umat Islam itu 85%, berarti sekitar 230 ya. Kali 10.000. Saya kaliin tadi itu sampai 2 triliun, coy. Allah Akbar. 2 triliun, coba bayangkan buat teman-teman netizen yang buat. Kalau misalnya kita 10.000 aja menyumbang nih, 230 juta Muslim yang ada di Indonesia dari 85% itu. Nah, itu bisa kita sumbangkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan jumlah total 2, sekian triliun. Bukan miliar lagi itu. Nah, jadi kalaupun misalnya dari kita yang tergerak hatinya untuk lebih memberikan sumbangsi kepada teman-teman kita itu, ya silahkan untuk berdonasi secepatnya sekarang ya Pak Zul ya, karena sebentar lagi udah akan ditutup gitu. Nah, ini kan juga menjadi amal jariah bagi kita semua untuk melangkah ke depannya. Kami di sini sebagai pemikir, sebagai kristolog, sebagai apologet dalam tanda kutip, ya kami hanya bisa membantu dengan cara memberikan atau menggerakkan hati orang-orang yang memiliki harta lebih gitu. Dan untuk membendung kristenisasi yang ada di Indonesia. Nah, tadi saya juga sudah mendengar itu ada tanah diwakafkan tadi. Nah, saya nggak tahu itu lokasinya di mana. Itu bisa dijadikan markas dari ZCC sendiri besoknya. Nah, kemudian kita sebentar lagi akan menjadi sebuah organisasi yang resmi. Nah, dari organisasi itu kita juga bisa berangkat menjadi salah satu LSM. Dari LSM itu kita bisa menjadi yayasan. Dari yayasan itu kita bisa mendirikan sekolah-sekolah yang bermanfaat bagi umat Islam. Nah, tujuannya kan kita ke sana. Gitu. Jadi pelan-pelan dari kita semua. Tidak harus langsung secara agresif untuk menemui tujuan itu, tetapi ya kami memang membutuhkan dukungan dari teman-teman semua yang ada di luar sana. Bukan untuk kami uangnya, bukan. Karena kami pribadi ini yang bergabung di sini itu tidak digaji sama sekali. Tidak ada yang namanya dalam bentuk donasi secara langsung untuk membiayai kebutuhan hidup kami sehari-hari, tidak. Jadi kami meminta uang itu untuk memfasilitasi saudara-saudara kami yang ada di Palestina sana. Jadi kami ini hanya sebatas fasilitator. Gitu. Sorry, salah ngomong tadi saya. Ya mungkin itu dari saya. Kemudian ini ada banyak orang di luar sana yang mengatakan, oh itu Palestina ngapain sih dikasih, bakal perang terus. Udah dari dulu urusan politik.
sampai kiamat kagak selesai. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah saudara kita di sana menderita, gitu kan. Sementara kita di sini dalam keadaan berkecukupan, tegakah kita membiarkan saudara kita di sana teriak-teriak, sementara kita di sini hidup dalam keadaan foya-foya. Sementara dari sisi Islam sendiri, seperti yang dikatakan abang-abang saya tadi, bahwa Islam itu ibarat satu tubuh. Kalau satu tubuh itu rusak atau sakit, maka tubuh yang lain akan merasakan kesakitan. Nah, Kristen mengatakan, ya nanti Palestina pasti ngemis lagi nih, dirudal oleh Israel. Bukan hanya Kristen saja, bahkan banyak dari teman-teman kita yang umat Islam ini mengatakan nggak usah deh berdonasi gini-gini ke Palestina. Inilah ucapan-ucapan yang menurut saya goblok. Kenapa? Karena udah tidak menyumbang, ya, tapi mengkritik orang. Gitu loh. Ibarat misalnya ada satu RT gotong royong, ya, ada 1, 2 orang, 3 orang yang tidak ikutan, tiba-tiba dia nongol itu. Itu kurang bersih tuh, yang disolokan itu, lu bersihin lagi. Ya, kayak gitu tuh. Apa nggak ditempeleng itu mulutnya sama Pak RT di sana? Nah, jadi saya mohon pengertian dari teman-teman semua yang di luar sana untuk ikut berpartisipasi atau andil lah dalam hal ini. Gitu. Kalau misalnya teman-teman berkecukupan. Kalau misalnya, aduh bang, aku ini keadaanku lagi susah sekarang. Jangankan untuk menyumbang, makan keluarga aku pun sehari-hari aku nggak bisa. Besok aku masih mikir apa yang mau aku makan. Ya tidak usah menyumbang, tidak usah dipaksakan. Gitu. Jadi kan ada batasan-batasan bersedekah, berinfak, berzakat itu di dalam Islam. Gitu. Setidaknya kami mohon doa dari teman-teman Muslim kami di luar sana, kalaupun tidak bisa menyumbang dalam bentuk uang, beras, sembako atau sebagainya. Demikian saudara-saudara saya sekalian. Baik, terima kasih Mas Etan. Tunggu luar biasa ya. Ada Pak RT yang marah-marah tadi. Ya bagi saya itu ya. Kalau kalian ini menyumbang hari ini terus teriak-teriak ingin nyumbang, ingat ya. Kamu harus perhatikan. 5 atau 10 tahun yang lalu saya perhatikan saudara kita yang di Palestina. Palestina itu sebenarnya tidak perlu bantuan kita, saudara-saudara. Tidak perlu. Karena apa? Mereka itu sudah amanat. Amanat untuk apa? Menjaga tanah di sana. Tapi karena mereka itu masih saudara kita harusnya tahu diri. Kita yang harusnya tahu diri, bukan mereka yang harus kita kasihani, tapi justru kita yang harus mengasihani kita sendiri. Karena apa? Dengan mengasihani kita sendiri, kita akan bisa membuka mata hati kita untuk menyumbangkan kepada saudara-saudara kita di sana. Ingat, mereka itu saudara kita. Dan saya juga prihatin ya, hati kita itu terketuk kalau Palestina itu diserang. Kalau Palestina itu dibom oleh Israel. Tapi waktu damai, mana gerakan kita ini? Mana? Nggak ada. Jadi hati kita terketuk kalau ada saudara kita di sana dibom. Jadi kedepannya lagi saya harapkan donasi untuk ke sana itu kita rutinitaskan. Entah itu 10.000 kalikan berapa juta itu kata Mas Setan itu hitungannya itu mungkin kalkulatornya rusak itu sampai berapa triliun tadi itu. Tapi yang penting niatkan dulu, ikhlaskan dulu. Yang penting jangan kecil tapi ikhlas. Kalau bisa itu 100 juta, 500 juta tapi ikhlas. Itu lebih abdul lagi. Nah kalau 10.000 ya banyak orang ikhlas. 20.000 banyak orang ikhlas. 10 juta mungkin orang masih mikir. 20 juta orang masih mikir. Tapi yang sampai 1 miliar ikhlas itu baru luar biasa. Betul nggak itu Ustaz Sugi? Betul sekali. Nah, itu. Nah untuk Menara Siar yang lain, ini siapa ya yang live ini? Saya live. Live juga. Udah 2 jam ini lagi. Iya, iya. Udah 2 jam setengah. Ya kita tutup jam 12 nanti. Kalau dari aspek teologis, tadi kan dari aspek sosialis dan humanis. Dari aspek teologis ya. Perang ini tidak akan berhenti sampai suatu saat Zionis menguasai dari Sungai Efrat sampai Sungai Tigris, ya. Jadi ini hanya sebatas ini permulaan. Jangan kalian kira nanti setelah Palestina direbut misalnya ya, dalam tanda kutip, suatu saat nanti mereka akan berhenti. Jangan, no, tidak begitu. Karena ada yang namanya di dalam
kitab mereka itu, yang dijanjikan tersebut ialah tanah Kan'an satu dan tanah asing yang lain. Tanah asing ini yang mana? Yaitu yang membentang dari Sungai Tigris sampai Sungai Efrat. Ya, coba dicek di sana. Antara Sungai Tigris sama Sungai Nil apa Sungai Efrat. Nah, jadi tidak akan berat ini. Dan mereka itu sekarang berbeda dengan masa Shlomo maupun Daud dulu. Kalau di masa Nabi itu kemerdekaan mereka itu mutlak, mereka memang independen, gitu. Tetapi sekarang mereka itu tergantung dari USA. Pendanaan mereka itu dari USA dan negara-negara sebagian di Eropa. Jadi itu saya membaca komentar dari salah satu Jewish artikel juga yang di sana berisi opini tentang Rabai. Saya lupa Rabai mana itu. Jadi kemerdekaan yang kita miliki sekarang itu bukan berstatus independen seperti halnya di masa Salomo maupun Daud. Karena kita masih menggantungkan diri kepada Amerika Serikat. Nah, dan Amerika sekarang ini fundingnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Gitu. Makanya orang Amerika itu takluk dengan orang-orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi, maka itu yang akan dilakukan oleh orang Amerika. Gitu. Ya, mungkin itu sedikit. Betul sekali yang dibilang Brother Ethannya, Ikhwan Fillah, lobby Yahudi. Di Amerika sini, apapun sektor, name it, dari sampah sampai fun, itu dikuasai oleh Yahudi. Dari Kongres, Senat, sampai Gedung Putih, dikuasai oleh lobby Yahudi. Bu Josi so tahu nih. Udah tahu dari mana Bu Josi, jangan so tahuan nenek-nenek. Kayak gitu kan, pasti kan? Ya kan? Iya, nenek-nenek. Saya tahu. Saya tahu. Paling cerewet lagi. Tuh, kata Pak Disugi, nenek-nenek paling cerewet. Saya tahu, dan saya bukan kaleng-kaleng. Bukan hanya sekedar bacot atau cuap-cuap. Bu Josi nih udah so tahu nih. Saya tahu, saya garansi saya tahu. Tahu dari mana? Nggak perlu kalian tahu saya tahu dari mana. 25 tahun saya di sini. 25 tahun saya bergaul. Saya ketemu yang pro-Zionis maupun yang anti-Zionis. Saya hidup bermasyarakat di sini. Saya tahu. Saya tahu. Pernah suatu hari saya tinggal di komunitas Yahudi, komunitas eksklusif Yahudi. Di situ ada 2 sinagog, sinagog yang ortodoks maupun sinagog yang reform. Tetangga sepan saya adalah Yahudi Rusia, keturunan Yahudi Rusia, namanya Janovsky. Tahu dia bilang sama saya, Dewi, if you want to win the war with the Jew, you have to eat, you have to breathe, you have to act, you have to shit, you have to drink like a Jew, then you know how to conquer them. Sampai dia bilang begitu sama saya. Artinya, Bu Dewi? Artinya, kalau ingin menang melawan Yahudi, kamu harus tahu pola pikir mereka, ibaratnya kebiasaan mereka. Bagaimana cara mereka, sampai cara mereka buang air besar pun kamu harus tahu. Itu hanya idiom ya, bukan berarti kita harus tahu gitu, enggak. Itu hanya ya seperti itu, sampai segitunya. Metode. Nah, Ikhwan Fillah, mereka memang kita harus bisa membedakan ya Zionis sama Yahudinya sebagai agama yang monoteis dan mengikuti Torah sebenar-benar. Kita harus bisa bedakan. Tapi yang namanya kejahatan apapun bentuknya, apalagi sampai menyakiti, melukai, membinasakan wanita, anak-anak dan orang tua, itu adalah suatu hal yang buat saya itu sangat tidak baik. Ya. Kalian tentu akan kata, Bu Josi jauh-jauh ke Palestina, di Indonesia juga banyak tuh begini-gini. Ya betul. Tapi setidaknya kita menunjukkan rasa empati dan simpati kepada saudara seiman kita. Dan jangan lupa, yang tadi saya bilang juga, kan berarti harus di Palestina. Kalau kalian tidak bisa menyumbang ke Palestina, it's no problem. Tapi peduli kepada sekeliling kalian. Sebagai bangsa Indonesia, untuk saling
menguatkan, saling bersatu padu, saling bergandengan tangan dalam semangat ukhuwah Islam. Perbedaan itu pasti ada, tapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai yang utama. Satukan persamaan. Apa itu persamaan? Persamaan kita dalam menghadapi misionaris-misionaris yang ingin memurtadkan saudara seiman kita, yang ingin mengkristenkan Indonesia. Kalian gak suka dengan channel Julfikar? That's fine. Dukung channel-channel muslim yang lain. Sekali lagi nih, nenek-nenek ini nih, ngomong, gerakan menolak channel Kristen. Gerakan mensupport, menonton channel muslim. Ya itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak lagi, silakan dilanjut Pak Handi atau Triun atau Pak Sugi atau yang lainnya. Ya, makasih Bu. Saya tambahkan dikit ya, sambung ke Bro Ethan ya. Biar netizen mungkin sudah ngerti, tapi saya alangkah baiknya mengulai kembali. Kenapa sih Israel itu tidak henti-hentinya? Seperti itu. Kita cek benderanya dulu gitu ya. Itu bendera Israel itu yang berlatar belakang putih dengan 2 garis horizontal berwarna biru di tepi atas dan bawah, mengapit sebuah bintang segi 6. Itu artinya itu bintang David. Bintang itu ya pemirsa. Makna bendera itu sungguh mengerikan, khususnya bagi umat Islam. Kenapa? Karena bendera Israel itu melambangkan cita-cita negara Zionis. 2 garis horizontal berwarna biru itu yang di atas melambangkan sungai Nil dan yang di bawah melambangkan sungai Efrat. Garis biru di atas sungai Nil, garis biru di bawah sungai Efrat itu adalah batas kerajaan yang akan mereka dirikan. Sungai Nil di atas, sungai Efrat di bawah. Kan itu. Artinya mereka akan menguasai Asia Afrika. Sungai Nil di utara Mesir, sungai Efrat Asia Irak. Mereka akan membuat negara Israel Raya yang batasnya sungai Nil dan sungai Efrat. Begitu kira-kira. Jadi ini Israel itu sepanjang benderanya masih berkibar, ya tujuannya akan ke sana. Nah, kalau ini belum tercapai, ya akan terus terjadi perang. Dan Israel akan berusaha memenuhi dan bisa mengibarkan benderanya. Sepanjang bendera berkibar, Asia Afrika akan dikuasai Israel. Itu dari saya. Makasih. Ya, sebenarnya saya pernah menonton as.com itu di channel YouTube, itu membahas tentang dia itu ngasih kuesioner kepada orang-orang yang ada di Eretz Israel itu. Jadi satu persatu, sifatnya kan opini itu diacak. Menurut kalian, apakah saat ini tepat untuk membangun kembali Beit Hamikdash dari Salomo itu dan menggusur Al-Aqsa? Mereka hampir rata-rata 90% saya lihat menjawab, itu tidak, jangan sekarang. Biarlah nanti suatu saat Mosiah yang akan melakukannya. Jadi ketika Mosiah turun, di saat itulah kebaikan Tuhan akan datang. Gitu. Tetapi ada sekitar 10% yang mengatakan, ya tidak apa-apa, persiapannya sekarang dilakukan. Bahkan saya memberikan dana atau bantuan kepada militer dan negara untuk melakukan itu, ya saya siap dan saya mampu. Nah, jadi kalau kita melihat seharusnya yang membangun Beit Hamikdash itu adalah Mosiah, tetapi mereka sampai sekarang itu melakukan pergerakan-pergerakan yang agresif, bahkan melakukan pemblokadian dan ada yang mengatakan juga melakukan penggalian ya di Masjidil Aqsa. Seperti kita tahu dulu bahwa Masjidil Aqsa ini itu dibangun oleh Kekaisaran Islam, dan dulunya tempat itu dijadikan pembuangan sampah oleh orang-orang Yunani. Gitu. Karena waktu itu orang Roma berkuasa atas daerah Palestina keseluruhan dan orang-orang Yahudi berada di bawah kakinya. Nah, setelah itu datanglah Islam ke sana, lalu membangun Masjidil Aqsa itu dan menyingkirkan sampah-sampah yang berserakan di daerah Beit Hamikdash tersebut. Nah, kalau kita melihat sekarang ini pergerakan Zionis memang terlalu agresif, ya. Dan kita sebagai umat Islam memang saat ini dalam kondisi yang slowing down. Kita juga tidak bisa membanggakan diri bahwa dulu kami jaya,
Dulu kami mampu, yaitu masa lalu cuy. Gitu. Kalau sekarang saat ini kita tengah berada di titik terlemah dan kita menyadari hal itu. Makanya yang bisa kita bantu adalah berupa pemberian sembako, makanan pokok, uang kepada mereka saudara-saudara kita yang ada di sana. Arab Saudi sampai sekarang masih diam, ya kan? Israel sudah menyerang seperti itu. Yemen masih diam, Mesir masih diam, Turki masih diam, walaupun presidennya itu melakukan protes. Apalagi Lebanon kan? Nah, Lebanon kemarin itu menjadi sasaran juga bagi Zionis Israel karena menembakkan beberapa roket ke Eretz Israel. Gitu. Nah, ini yang kita sesalkan sekarang. Jadi ya mudah-mudahan kondisi ini akan segera pulih lah. Gitu. Mungkin itu dari saya sedikit, Andi. Oke, makasih. Ponorogo, lanjut Ponorogo. Baik, terima kasih. Ini sudah hampir 3 jam ini kita live. Saya kira sudah cukup ya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada semua donatur yang telah memberi kepercayaan kami di JJJ ini sebagai kepanjangan tangan kalian untuk menyalurkan dana dan sumbangsi kalian kepada saudara kita yang di Palestina. Saya ucapkan terima kasih untuk kepercayaan kalian dan insya Allah kami tetap menjaga amanat kalian dengan sepenuh hati. Ya, untuk itu saya tutup ya. Masuki ya, kita tutup aja. Ya, oke. Untuk semuanya yang ada di live comment, yang di channel-channel yang ikut melivekan tentang donasi Palestina, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.